pembebasan dari penjara. Dibebaskan dari penjara, aku akhirnya keluar. Chen Ping menghirup udara segar di luar dengan penuh semangat dan meraung sekuat tenaga. Di belakang Chen Ping adalah penjara Hongcheng. Dia tinggal di sini selama 3 tahun dan akhirnya dibebaskan hari ini setelah menjalani hukumannya. Hei, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tuaku. Chen Ping bergegas pulang dengan tas kanvas robek di punggungnya. Orang tuanya belum pernah melihatnya sekalipun dalam 3 tahun terakhir, dan sekarang Chen Ping sangat mengkhawatirkan mereka. Dalam perjalanan pulang, Chen Ping terus melihat cincin perunggu di tangannya. Cincin itu diukir dengan naga yang hidup, dan ada karakter perintah di kepala naga. Cincin ini diberikan kepadanya oleh narapidana Lao Long Tao ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini. Kepala naga tua ini adalah orang yang sangat aneh. Dia terus berbicara sepanjang hari, mengatakan bahwa dia adalah penguasa istana Tianlong, mengetahui astronomi dan geografi, mahir dalam kedokteran forensik, dan dapat menghidupkan kembali orang. Semua orang menganggap pemimpin lama itu orang gila dan tidak ingin berbicara dengannya. Hanya Chen Ping yang akan mengobrol dengan pemimpin lama itu jika dia tidak ada pekerjaan, dan bahkan memberinya makanan. Pemimpin lama memberitahu Chen Ping beberapa hal aneh setiap hari, seperti kuil Tianlong, Pulau Suolong, hal-hal yang belum pernah didengar Chen Ping. Kemudian, pemimpin lama meminta Chen Ping untuk bermeditasi dan berlatih Qigong bersamanya setiap hari. Chen Ping merasa bosan, jadi dia mengikutinya dan belajar. Tapi siapa tahu, setelah 3 tahun, Chen Ping benar-benar melatih keterampilan dan keterampilan medisnya dengan pemimpin lama itu. Tepat ketika dia dibebaskan dari penjara hari ini, Lao Long Tao memberikan cincin itu kepada Chen Ping dan memberitahu Chen Ping bahwa pada tanggal 15 Juli tahun ini, biarkan Chen Ping pergi ke pulau tanpa nama di Laut Cina Timur apapun yang terjadi. Selama dia mendapat ke pulau tunjukkan cincin itu dan seseorang akan menjemputnya, dan kemudian Chen Ping akan memiliki peluang besar. Karena dia belajar banyak keterampilan dari pemimpin lama, Chen Ping percaya pada perkataan pemimpin lama dan langsung setuju, tetapi sekarang masih ada beberapa bulan sebelum tanggal 15 Juli. Sebelum dia menyadarinya, Chen Ping sudah berjalan ke pintu rumahnya. Melihat rumah-rumah bobrok di depannya, Chen Ping memasang wajah yang rumit. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang tuanya selama 3 tahun terakhir. Karena sifat impulsifnya, orang tuanya pasti akan berada di bawah banyak tekanan. Mengingat 3 tahun lalu, mata Chen Ping masih berkilat marah. 3 tahun lalu, Chen Ping dan pacarnya Geng Sanshan sedang mendiskusikan pernikahan. Keduanya adalah teman kuliah, dan mereka telah berbicara selama 2 tahun. Namun suatu hari ketika Geng Sanshan dipulangkan pada malam hari, keduanya bertemu dengan Xiao Lei yang sedang mabuk. Xiao Lei ini adalah orang kaya generasi kedua yang terkenal di Hongcheng yang telah melakukan segala macam hal buruk. Alhasil, Xiao Lei melihat kecantikan Geng Sanshan, sehingga ia merasa jahat dan mulai menyentuh Geng Sanshan. Sebagai generasi kedua kaya lokal yang terkenal, Xiao Lei bahkan tidak memandang Chen Ping saat itu. Melihat pacarnya dihina, Chen Ping menjadi gila. Ambil batu bata dan hantamkan ke kepala Xiao Lei. Hasilnya bisa dibayangkan. Xiao Lei yang kuat dipukuli, tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi. Dia langsung memanggil polisi dan menangkap Chen Ping. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena cedera yang disengaja. Hingga hari ini, Chen Ping dibebaskan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Chen Ping dengan lembut mengetuk pintu. Siapa itu? Pintu terbuka, dan seorang wanita tua dengan rambut putih dan sosok bungkuk menjulurkan kepalanya keluar, dan terus meraba-raba ke depan dengan satu tangan. Siapa yang mengetuk pintu? Mata wanita tua itu tertutup erat, jelas dia tidak bisa melihat, ternyata dia orang buta. Ketika Chen Ping memandang wanita tua di depannya, dia tertegun, matanya melebar, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak percaya bahwa wanita tua dengan rambut putih dan wajah keriput di depannya sebenarnya adalah ibunya, Tang Honying. Bagaimana ibunya bisa menjadi seperti ini hanya dalam 3 tahun? Bu, ini aku Chen Ping. Chen Ping melangkah maju untuk mendukung ibunya dan berteriak penuh semangat. Chen Ping, benarkah itu kamu? Tang Honying menyentuh wajah Chen Ping dengan tangannya, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Bu, ini aku. Mata Chen Ping juga merah. Bu, ada apa denganmu? Ada apa? Chen Ping tidak mengerti. Ketika dia pergi, ibunya baik-baik saja. Apakah menjadi seperti ini hanya dalam 3 tahun? Hei, ceritanya panjang, masuk dan bicara. Tang Honying menarik Chen Ping ke kamar. Melihat ruangan sederhana, hampir kosong, Chen Ping tercengang. Meski keluarganya tidak kaya, ayahnya punya pekerjaan formal, jadi masih bisa berkecukupan, tapi kenapa sekarang keluarganya jadi seperti ini? Bu, apa yang terjadi di rumah? Chen Ping bertanya kepada ibunya setelah melihat keadaan rumah. Hei. Tang Honying menghela napas setelah kamu pergi. Tang Honying menceritakan kisahnya secara detail. Ternyata setelah Chen Ping dipenjara, keluarga Xiao tidak berniat melepaskan mereka, dan meminta kompensasi 1 juta yuan. Pada akhirnya, orang tua Chen Ping menjual pernikahan Chen Ping, rumah, dan meminjam banyak uang, tetapi mereka masih belum bisa melunasinya. Pada akhirnya, ada sisa 300.000 yuan, dan mereka hanya dapat mencicil keluarga Xiao.
Karena itu, ayah Chen Ping kehilangan miliknya pekerjaan dan hanya bisa mencari nafkah dengan menyapu jalanan. Sementara ibunya menangis sepanjang hari dan matanya buta. Inilah sebabnya Chen Ping dipenjara selama 3 tahun, tetapi orang tuanya tidak pernah melihatnya sekalipun. Mendengarkan cerita ibu, Chen Ping perlahan mengepalkan tinjunya, dan ada niat membunuh Yang Agung di kedalaman matanya. Dia tidak menyangka keluarga Xiao begitu kejam, dan dia ingin membunuh keluarga mereka. Bu, benarkah? Geng Sanshan sama sekali tidak peduli padamu? Chen Ping bertanya dengan wajah bingung. Bahwa Geng Sanshan adalah istrinya yang akan segera menikah, dan dia dipenjara karena dia. Tidak mungkin Geng Sanshan melihat orang tuanya seperti ini dan tetap acuh tak acuh, bukan? Oh, lupakan saja, keluarga Geng bukan saja aku mengabaikannya, bahkan hadiah pertunangan yang kita berikan, aku menginginkannya kembali, tetapi mereka tidak mengembalikannya, mengatakan bahwa itu bukan salah mereka jika kamu tidak bisa mendapatkannya menikah, itu karena kamu dipenjara, jadi hadiah pertunangan tidak akan dikembalikan. Ayahmu mendatangi mereka untuk berdebat dengan mereka, dan mereka bahkan memukulinya. Semakin banyak Tang Honing berbicara, dia menjadi semakin patah hati, dan pada akhirnya dia tidak bisa berhenti menangis. Bab 2 Permintaan Maaf. Kalau begitu keluarga Geng benar-benar seperti ini? Alis Chen Ping menyatu erat. Dia tidak percaya Geng Sanshan benar-benar akan seperti ini. Saat ditangkap, Geng Sanshan masih menangis dan berkata akan menunggunya keluar, keduanya akan menikah. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Chen Ping memutuskan untuk mencari tahu tentang hal itu dengan Geng Sanshan. Tetapi pada saat ini, pintu itu tiba-tiba diketuk dengan keras, sangat keras hingga hampir membuat pintunya terlepas. Setelah mendengar ketukan di pintu, wajah Tang Honing tiba-tiba menjadi pucat, dan terlihat jelas bahwa dia ketakutan. Bu, siapa ini? Melihat ekspresi Tang Honing, Chen Ping mengerutkan kening dan bertanya. Jangan khawatir. Cepat kembali ke rumah dan jangan keluar. Tang Honing mendorong Chen Ping ke dalam kamar, dan membuka pintu dengan gugup. Pintu baru saja terbuka, dan seorang pria botak dengan 4 atau 5 tato dan wajah galak masuk. Bagaimana kabar uangnya? Baldit melirik Tang Honing dan bertanya. Adik botak, semuanya sudah siap. Tang Honing terus mengangguk, mengulurkan tangan dan meraba-raba untuk mengeluarkan tas kain dari sudut. Saat ini, banyak tetangga sekitar yang juga berkumpul, melihat orang-orang botak, mereka semua bersembunyi. Orang-orang ini datang ke sini meminta uang setiap bulan. Mereka benar-benar membuat orang mati. Tidak ada hukum kerajaan sama sekali. Tolong jangan bersuara, orang-orang ini semua dikirim oleh keluarga Xiao untuk mengumpulkan uang secara teratur. Beberapa tetangga di lingkungan itu bersembunyi, berdiskusi dengan marah, tetapi tidak ada yang berani peduli. Saat ini, pria botak itu mengambil tas kain dari tangan Tang Honing dan membukanya untuk dilihat. Apa-apaan ini? Pria botak itu mengerutkan kening, dan membalik tas kainnya. Di dalamnya, beberapa uang kertas tua berserakan di lantai, termasuk 100, 50, 1 atau 2, dan bahkan banyak uang. Koin Mao. Bisakah kain ini berharga 10.000? Pria botak itu bertanya pada Tang Honing dengan keras. Saudara Bald, jumlahnya tepat 10.000. Kami sudah menghitungnya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menghitungnya. Tang Honing mengangguk dan membungkuk sambil tersenyum. Kentut. Kepala botak itu menendang perut Tang Honing, langsung menendang Tang Honing ke tanah. Biarkan aku menghitung. Aku tidak punya waktu, jadi beri aku 100 catatan. Bu. Chen Ping bergegas keluar dari ruang belakang dan buru-buru membantu Tang Honing berdiri. Mata dinginnya menyapu orang-orang botak, cahaya dingin bersinar di matanya. Orang-orang botak itu tercengang dan gemetar di bawah tatapan Chen Ping. Chen Ping, siapa yang memintamu keluar? Cepat masuk ke dalam rumah dan tinggalkan saja. Tang Honing dengan putus asa mendorong Chen Ping ke dalam kamar. Bu, karena aku keluar, biarkan aku yang menangani masalah ini. Duduklah dengan tenang. Chen Ping membantu Tang Honing duduk di bangku, lalu berbalik dan menatap kepala botak itu dengan dingin. Pria botak itu memandang ke arah Chen Ping, dan berkata sambil mencibir, bukankah ini orang yang memukul Tuan Muda Xiao dan menghabiskan 3 tahun penjara? Saya tidak menyangka akan keluar. Ini waktu yang tepat. Hari ini adalah hari pernikahan pacarmu dan Tuan Xiao. Bukankah kamu, mantan pacarmu, akan hadir? Penyu bertudung hijau. Hahaha. Pria botak yang diikuti oleh anak laki-laki lainnya tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Chen Ping mengerutkan kening, matanya penuh rasa tidak percaya. Aku berkata bahwa wanita yang kamu penjarakan karena dia akan menikah dengan Tuan Muda Xiao hari ini. Pernikahannya diadakan di hotel regal yang sangat mewah. Mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Pria botak itu memandang Chen Ping sambil mencibir. Alis Chen Ping berkerut lebih erat dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat dengan kedua tangannya. Ekspresi Tang Honing di belakangnya berubah lagi, dan dia gemetar karena marah. Bagaimanapun, putranya dipenjara karena Geng Sanshan, dia tidak menyangka wanita ini akan berbalik dan menikahi musuhnya. Berlututlah dan minta maaf pada ibuku, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Ada cahaya dingin di mata Chen Ping, dan niat membunuh muncul dari tubuhnya.
Suhu di dalam ruangan tiba-tiba turun beberapa poin, dan tawa orang-orang botak juga berhenti tiba-tiba. Sesaat kemudian, pria botak itu menyadari apa yang dia lakukan dan berkata dengan marah, "Apa katamu? Kamu memintaku untuk bersujud dan meminta maaf," kata pria botak itu, dan meninju Chen Ping. Bahkan dengan tubuh kurus Chen Ping, pukulan ini dapat menjatuhkan Chen Ping ke tanah. Bang! Namun siapa sangka begitu Baldit bergegas maju, Chen Ping mengusirnya. Pria botak itu tiba-tiba jatuh ke tanah sambil memegangi selangkangannya, berkeringat deras kesakitan, dan terus meratap. "Chen Ping, kamu tidak bisa bertarung lagi." Mendengarkan ratapan pria botak itu, Tang Honing buru-buru berteriak ke arah Chen Ping. Chen Ping dipenjara karena penyerangan. Dia baru saja dibebaskan. Jika dia dikirim ke penjara karena berkelahi, apa yang akan dia lakukan? Pukul dia sampai mati, pukul dia sampai mati. Pria botak itu meraung marah, menatap Chen Ping dengan mata kejam. Beberapa pria botak bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping melirik ibunya, lalu tiba-tiba menjentikkan tangannya, dan beberapa lampu putih menyala. Orang-orang itu merasa kaki mereka mati rasa dan mereka semua berlutut. Pada saat ini, pria botak itu terkejut dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya, rasa dingin muncul dari hatinya. Ketika tetangga di luar melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka membelalak dan tidak percaya. "Minta maaf pada ibuku." Suara dingin Chen Ping terdengar lagi. Pria botak itu ragu-ragu sejenak, tapi melihat mata dingin Chen Ping, dia hanya bisa berlutut di tanah. "Maaf." Kepala botak dan beberapa bawahannya mulai meminta maaf. "Pergi." Chen Ping melambaikan tangannya. Dia tidak ingin membunuh siapapun di depan tetangganya atau ibunya. Jika dia ingin membunuh para gangster ini, itu hanya akan mudah. Kepala botak itu ditopang oleh bawahannya untuk berdiri, menatap tajam ke arah Chen Ping, dan terlatih-tatih pergi. Tentu saja dia tidak yakin, tapi Chen Ping tidak takut dengan balas dendam si kepala botak. Bab 3 tertabrak. "Tertabrak, Bu? Kamu baik-baik saja? Orang-orang itu sudah pergi." Setelah pria botak itu pergi, Chen Ping bertanya pada Tang Honying dengan prihatin. "Hei, kamu bilang kamu baru saja keluar, untuk apa kamu memprovokasi dia?" Tang Honying mengeluh kepada Chen Ping, "Cepat ambil uang di tanah, kami menyimpannya setiap sen." Chen Ping berjongkok dan mengembalikan semua uang kertas yang berserakan di tanah. "Bu, tidak apa-apa bagiku untuk mendapatkan uang di masa depan. Ibu dan ayah harus beristirahat dengan baik, dan aku akan berusaha menjaga matamu." Chen Ping mengumpulkan uang itu, dan kemudian menyerahkan tas itu kepada Tang Honying. "Cukup jika kamu tega," Tang Honying berkata, dan bahkan mulai menangis. "Sekarang kamu sudah kembali, ibu yakinlah, jika aku tidak mengkhawatirkanmu selama ini, ibu pasti sudah lama meninggal." Dulu, melihat penampilan ibunya, mata Chen Ping mulai memerah. Bang! Chen Ping tidak tahan lagi dan meninju satu-satunya meja. Kecelakaan. Meja itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. "Keluarga Xiao. Keluarga Geng. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya, aku pasti akan." Kemarahan di tubuh Chen Ping membara. Seolah merasakan kemarahan pada Chen Ping, Tang Honying buru-buru berkata, "Chen Ping, kamu tidak boleh menimbulkan masalah. Sekarang kamu sudah keluar, cari pekerjaan dan semuanya akan baik-baik saja." "Bu, jangan khawatir baiklah. Saya tahu apa yang harus dilakukan, aku akan keluar." Chen Ping menghibur ibunya, dan kemudian berjalan keluar rumah. Dia ingin mencari geng Sanshan untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Setelah keluar rumah, Chen Ping masih memiliki amarah yang tak ada habisnya di tubuhnya. Namun saat Chen Ping sedang menyeberang jalan, sebuah Porsche merah tiba-tiba melaju dari jalan raya, sangat cepat dan menjatuhkan Chen Ping ke udara. Ledakan. Tubuh Chen Ping jatuh dengan keras ke tanah. Jika dia tidak berlatih dengan Lao Long To, Chen Ping akan terbunuh kali ini. Siapa yang tidak memiliki mata yang bagus saat mengemudi? Chen Ping sudah marah, tetapi ketika dia pingsan begitu dia keluar, dia bahkan lebih marah. "Bagaimana kamu bisa berjalan tanpa mata?" Tepat ketika Chen Ping mengumpat dengan marah dan hendak berdiri, tiba-tiba terdengar teriakan darinya. Saya melihat seorang gadis keluar dari Porsche. Gadis itu mengenakan gaun putih dan sepasang sepatu hak tinggi. Dia terlihat sangat cantik, tetapi dia menatap Chen Ping dengan marah saat ini. Chen Ping mengerutkan kening, dan tubuhnya, yang hendak berdiri, berbaring lagi. "Siapa di antara kita yang tidak bermata panjang? Jelas sekali kau menabrakku. Seorang gadis yang terlihat cantik di matamu, kenapa mulutmu berbau seperti kotoran?" Kata Chen Ping kepada gadis itu tanpa menunjukkan kelemahan apapun. "Kamu berani memarahiku?" Gadis itu memelototi Chen Ping, tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Chen Ping. Sepatu hak tinggi yang dikenakan gadis itu seperti pisau tajam, jika tubuhnya ditendang pasti akan ada lubang berdarah. "Yuki, hentikan." Tepat ketika gadis itu hendak menendang Chen Ping, seorang pria parubaya membuka pintu mobil dan turun dari kursi belakang. Pria parubaya ini memiliki aura ketenangan dan gengsi, serta terlihat seperti orang yang sudah lama menduduki jabatan tinggi. Hanya saja wajah pria parubaya itu saat ini sedikit pucat dan nafasnya sesak.
Setelah meneriakkan kalimat tersebut, ia berpegangan pada pintu mobil dan terus terengah-engah. Ayah, kenapa kamu di sini? Setelah melihat pria parubaya itu, gadis itu buru-buru berlari dan mendukung pria parubaya itu dan bertanya. Ayo cepat ke rumah sakit, jangan buang waktu, kata pria parubaya itu kepada gadis itu. Gadis itu mengangguk, berjalan kembali ke Chen Ping, mengeluarkan segepok uang dari tasnya, dan melemparkannya ke Chen Ping. Ada 10.000 yuan di sini, ambil uang itu dan pergi, kita punya masalah mendesak. Chen Ping sebaliknya hendak mengambil uang, dia berdiri dan menatap pria parubaya tidak jauh dari sana dan berkata, tidak perlu pergi ke rumah sakit, sudah terlambat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Pemuda itu sudah dalam bahaya, dan dia tidak bisa sampai ke rumah sakit sama sekali. Berhenti. Gadis itu berhenti di depan Chen Ping dan memelototinya. Apa maksudmu? Katakan dengan jelas, atau kamu tidak ingin pergi? Pada saat ini, pria parubaya itu juga mengerutkan kening dan berjalan menuju Chen Ping beberapa langkah. Ayahmu menderita penyakit tersembunyi, dan paru-paru kirinya terluka. Dalam 5 menit, dia akan kesulitan bernapas dan mati lemas. Bisakah kamu bergegas ke rumah sakit dalam 5 menit? Chen Ping mengikuti gadis itu dan bertanya dengan tenang. Kamu bicara omong kosong, ayahku baru saja masuk angin. Yuki. Pria parubaya itu memanggil untuk menghentikan gadis itu, dan kemudian mengambil 2 langkah ke arah Chen Ping lagi, matanya penuh dengan keterkejutan dan berkata, adik, bagaimana kamu tahu bahwa paru-paru kiriku terluka? Sudah kubilang, kamu tidak mengerti, aku punya masalah mendesak sekarang, dan aku tidak punya waktu untuk membuang waktu di sini bersamamu. Kata Chen Ping, dan dia hendak berbalik dan pergi. Adik laki-laki. Batuk, batuk. Pria parubaya itu memanggil Chen Ping, lalu terbatuk dengan keras. Ketika dia sudah tenang, dia segera melangkah maju dan menarik lengan Chen Ping. Adik, kamu sejak saya dapat melihat penyakit saya, pasti akan sembuh. Saya harap adik saya menyelamatkan hidup saya. Saya bersedia membayar berapapun harganya. Ini kartu nama saya. Pria parubaya itu mengeluarkan sebuah kartu nama dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Awalnya, Chen Ping tidak mau menerimanya, dan dia tidak mau mempedulikannya, tetapi ketika dia melihat nama di kartu nama itu, dia segera mengambil kartu nama di tangannya. Anda adalah Nyonya Su Presiden Grup Su Wenzong? Tepat. Su Wenzong mengangguk. Tiba-tiba, Chen Ping bergerak menuju Su Wenzong, dan menunjuk titik akupuntur Tiantu, Renhai, dan Guizong milik Su Wenzong. Kecepatan Chen Ping begitu cepat sehingga baik Su Wenzong maupun Su Yuki tidak bereaksi. Bab 4, pacar akan menikah. Apa yang ingin kamu lakukan? Su Yuki buru-buru melangkah maju untuk memblokir Su Wenzong, tetapi Chen Ping sudah berhenti. Namun, setelah Chen Ping melakukan beberapa titik akupuntur, Su Wenzong segera merasakan napasnya menjadi lebih lancar, dan wajahnya menjadi lebih cerah. Aku hanya mengendalikan lukamu untuk sementara. Ini akan memakan waktu untuk sembuh. Karena usiamu, penyakit tersembunyimu perlu disembuhkan secara perlahan. Kata Chen Ping datar. Terima kasih adik telah membantuku, terima kasih banyak. Su Wenzong melangkah maju dan meraih tangan Chen Ping dengan penuh semangat, terus-menerus berterima kasih padanya. Su Yuki juga sangat terkejut melihat wajah ayahnya yang cerah dan kesehatannya meningkat pesat. Saya menyelamatkan Anda karena saya tahu bahwa Anda sering melakukan perbuatan baik dan menyumbang ke lebih dari selusin sekolah dasar. Saya harus menyelamatkan Anda baik secara emosional maupun rasional. Chen Ping menyelamatkan Su Wenzong karena dia tahu bahwa Su Wenzong adalah seorang dermawan yang hebat. Jika itu adalah seseorang yang bertemu secara kebetulan dan tidak mengenal satu sama lain, Chen Ping belum tentu datang untuk menyelamatkan. Terlebih lagi, Su Yuki hanya mengucapkan kata-kata buruk kepadanya dan hampir membunuhnya. Chen Ping bukanlah ibu suci, dan dia akan menyelamatkan siapapun. Ketika Su Wenzong mendengar ini, dia sedikit malu. Apa yang telah saya lakukan bukanlah perbuatan baik. Itu jauh dari baik. Adik laki-laki menyelamatkan hidup saya. Katakan saja apapun yang Anda inginkan. Sekarang sudah hampir tengah hari. Saya akan mengundang sedikit saudaraku untuk pergi. Bagaimana kalau makan di Hotel Regal? Tidak, masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia masih ingin menemui geng Sanshan untuk mencari tahu. Melihat penolakan Chen Ping, Su Wenzong sedikit terkejut. Anda pasti tahu bahwa sebagai orang terkaya di Hongcheng, banyak sekali orang yang ingin mengajaknya makan malam, dan yang bisa duduk bersamanya untuk makan semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Sekarang dia berinisiatif mengundang Chen Ping makan malam, tapi dia tidak menyangka Chen Ping akan menolak, yang mana ini agak tidak terduga. Adik, ayo duduk dan makan bersama untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Su Wenzong memegang erat lengan Chen Ping. Chen Ping dapat melihat bahwa Su Wenzong sangat ingin mengundangnya makan malam, hanya untuk mengetahui tentang pengobatan lanjutan penyakitnya, tetapi Su Wenzong tulus, jadi Chen Ping mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan menangani masalah ini. Pertama, jika waktunya tiba, aku akan pergi ke Regal Hotel untuk mencarimu. Melihat apa yang dikatakan Chen Ping, Su Wenzong melepaskan tangannya. Oke, itu kesepakatan, adik kecil ada di sini, telepon saja aku. Chen Ping mengangguk, dia tidak sabar untuk pergi dan bergegas menuju keluarga geng. Titik.
Di mana Geng Sanshan? Saya ingin melihatnya, kata Chen Ping kepada wanita parubaya di depan sebuah villa yang agak tua. Wanita parubaya ini adalah ibu Geng Sanshan, Jia Meili. Jika sebelumnya Chen Ping tidak akan pernah berani berbicara dengan Jia Meili dengan nada seperti itu, tetapi sekarang setelah mendengar apa yang dikatakan ibunya, Chen Ping sudah sangat marah sehingga dia tidak melakukan apapun secara langsung, meskipun itu tidak buruk. Jia Meili mengenakan congsam dan terlihat sombong. Dia menyilangkan tangan di dada dan memandang Chen Ping dengan jijik. Cepat keluar dari sini. Putriku akan menikah hari ini. Kamu, seorang tahanan reformasi melalui kerja paksa, adalah sungguh sial berada di sini. Menikah. Chen Ping mengerutkan kening. Tampaknya apa yang dikatakan pria botak itu benar. Di mana Geng Sanshan? Dia menikah dengan siapa? Biarkan dia keluar menemui saya dan menjelaskan dengan jelas. Chen Ping bergegas menuju villa dengan wajah dingin. Hei, kamu gila, kenapa kamu membobol pekarangan orang lain begitu saja? Jia Meili dengan putus asa menarik Chen Ping. Tapi dia tidak sekuat Chen Ping, dia diseret ke halaman oleh Chen Ping. Chen Ping hendak bergegas masuk dengan mata terbuka, ketika seorang gadis dengan gaun pengantin keluar dengan wajah muram. Saat melihat gadis itu, Chen Ping tiba-tiba berhenti. Geng Sanshan, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu saya dengan jelas? Chen Ping menunggu dengan marah dan menanyai Geng Sanshan. Chen Ping, ayo pergi, jangan datang mencariku lagi, aku sudah memutuskan untuk menikah dengan Xiao Lei. Geng Sanshan memandang Chen Ping tanpa ekspresi dan berkata. Mata Chen Ping menyipit dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Meskipun dia sudah mengetahuinya, ketika Geng Sanshan mengatakannya sendiri, jantung Chen Ping masih bergetar hebat. Dia dikirim ke penjara karena Xiao Lei itu, tapi sekarang pacarnya ingin menikah dengannya? Ini sungguh ironis. Tiba-tiba, Chen Ping memberikan senyuman mencela diri sendiri. Dia merasa bahwa dia benar-benar terlalu pelit. Apakah ini yang kamu maksud? Chen Ping memandang Geng Sanshan, wajahnya tidak lagi marah dan perlahan-lahan menggerakkan tangannya. Melonggarkan. Ya. Geng Sanshan mengangguk, saya ingin menjalani kehidupan yang kaya, tetapi Anda tidak bisa memberikannya kepada saya. Lagi pula, kamu masih menjadi tahanan reformasi perburuhan. Bahkan jika kamu dibebaskan, kamu mungkin akan kesulitan menghidupi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa mendukungku? Demi hubungan kita sebelumnya, kamu dapat mengambil beberapa ratus ini dolar dan selamatkan dirimu dari tidur di tempat terbuka. Jalan. Setelah Geng Sanshan selesai berbicara, dia mengeluarkan uang beberapa ratus yuan dari tasnya dan melemparkannya ke wajah Chen Ping. Saat ini, Chen Ping memandang Geng Sanshan dan benar-benar menyerah, orang di depannya bukan lagi pacarnya. Kamu akan menyesalinya. Chen Ping berbalik dan pergi tanpa mengambil uang Geng Sanshan. Bah, aku akan menyesal menikah dengan pria malang sepertimu. Jia Meili meludah dengan keras dari belakang. Bab 5 tunggu dan lihat. Ketika Chen Ping baru saja berjalan ke pintu, konvoi pengantin penyambutan langsung menghalangi jalan. Seorang pria muda berjas dan sepatu kulit berjalan turun dari kendaraan hias sambil memegang karangan bunga. Orang ini adalah Xiao Lei. Xiao Lei sedikit terkejut saat melihat Chen Ping, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Aku lupa kamu dibebaskan dari penjara hari ini. Kebetulan sekali. Apakah kamu ingin menghadiri pernikahanku dengan Sanshan? Xiao Lei memandang Chen Ping sambil bercanda, matanya penuh ejekan. Chen Ping hanya menatap Xiao Lei dengan dingin, berbalik dan ingin pergi. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang seperti ini. Jangan pergi. Tanpa diduga, Xiao Lei menghentikan Chen Ping lagi. Apakah karena kamu tidak punya uang untuk mengikuti geng? Tidak masalah, kamu tidak perlu mengambil uang, dan kamu bisa makan sisa makanan ketika waktunya tiba. Kami mengadakan pernikahan di Regal Hotel, jika kamu tidak pergi, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk makan di sana seumur hidupmu. Xiao Lei mencibir pada Chen Ping, dan bahkan mengulurkan tangannya untuk menepuk wajah Chen Ping. Chen Ping melepaskan tangan Xiao Lei dengan paksa. Menikah dengan wanita jalang, tidak ada yang perlu dipermalukan, hanya itu yang tersisa bagiku. Chen Ping tersenyum dingin. Faktanya, Chen Ping tidak pernah menyentuh Geng Sanshan sama sekali, atau bahkan memegang tangannya. Dia mengatakan ini hanya untuk membuat Xiao Lei jijik dan menghukum Geng Sanshan. Xiao Lei tercengang setelah mendengar ini dan segera menatap Geng Sanshan. Geng Sanshan memberitahunya bahwa dia bahkan tidak pernah berpegangan tangan dengan Chen Ping. Bagaimana situasinya sekarang? Ketika Geng Sanshan melihat Xiao Lei menoleh, dia segera menjadi cemas dan berteriak pada Chen Ping, "Chen Ping, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang ditinggalkan olehmu? Dengan kebajikanmu, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku." Lulus. Jia Meili juga panik dan berteriak pada Chen Ping, "Chen Ping, jangan bilang anggur itu asam karena kamu tidak bisa memakannya. Dengan kebajikanmu, bagaimana putriku bisa membiarkanmu menyentuhnya?" Xiao Lei, kamu tidak percaya omong kosongnya, dia jelas ingin membuatmu jijik. Jia Meili menjelaskan kepada Xiao Lei bahwa dia akhirnya menemukan menantu yang kaya, dan dia tidak dapat diganggu oleh kata-kata Chen Ping. "Bibi,
jangan khawatir, aku tidak akan mempercayainya. Xiao Lei tidak bodoh, dan tentu saja dia tidak akan mempercayai kata-kata Chen Ping. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Chen Ping terlalu malas untuk memperhatikan Xiao Lei, dan berjalan langsung mengelilinginya dan berjalan keluar. Tunggu sebentar. Xiao Lei memanggil untuk menghentikan Chen Ping, sebaiknya kamu tutup mulut, jangan bergosip tentang istriku, atau aku akan membuatmu terlihat baik. Xiao Lei takut Chen Ping akan melakukannya. Titik. Bergosip di mana-mana, itu merusak reputasi keluarga Xiao mereka. Mulutnya ada di tubuhku, jadi aku bisa mengatakan apapun yang aku suka, kamu tidak peduli padaku? Chen Ping memandang Xiao Lei dengan dingin, kamu harus memperhatikan, jangan sampai hilang suatu hari nanti. Aku mati, aku masih tidak tahu apa yang terjadi. Melihat mata dingin Chen Ping, Xiao Lei linglung sejenak, merasa sedikit takut di dalam hatinya. Namun sesaat, Xiao Lei merasa telah dipermalukan, dan menegurnya dengan mata terbuka lebar, jika kamu tidak takut mati, kamu bisa mencobanya. Hanya saja, jangan berlutut dan memohon padaku ketika waktunya tiba. Datang. Wajah Xiao Lei penuh amarah, jika dia tidak menikah hari ini, dia akan menatap Chen Ping dengan baik. Kamu masih belum tahu siapa yang akan berlutut dan memohon kepada siapa? Kita lihat saja nanti. Chen Ping menatap Xiao Lei. Xiao Lei, waktunya telah tiba, ayo berhenti bicara dengan pria malang ini. Jia Meili menatap Chen Ping dengan pandangan mencemooh. Xiao Lei memegang bunga, dan sekelompok orang berjalan menuju rumah. Chen Ping melihat punggung Xiao Lei dan tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya perak tiba-tiba memasuki tubuh Xiao Lei. Xiao Lei jelas gemetar, tapi dia tidak peduli dan terus berjalan menuju rumah. Aku ingin melihat apakah kamu mau berlutut dan memohon padaku. Chen Ping menunjukkan cibiran di bibirnya, berbalik dan pergi menuju Fortune Hotel. Titik. Di depan Hotel Fugui, Su Wenzong secara pribadi menunggu Chen Ping di depan pintu. Kemunculan Su Wenzong menyebabkan semua orang yang memasuki Hotel Fugui membicarakannya. Bukankah ini orang terkaya Su? Dia sebenarnya berdiri di pintu masuk hotel, seolah sedang menunggu seseorang. Aku tidak tahu siapa pihak lainnya, tapi dia justru membuat orang terkaya Su menunggu. Mendengar bahwa putra tertua dari keluarga Xiao akan menikah dan pernikahannya telah tiba. Tidak bisakah mereka menunggu orang-orang dari keluarga Xiao? Mungkin saja, bagaimanapun juga, keluarga Xiao juga merupakan keluarga kaya, jadi itu harus diberi perhatian. Semua orang memasuki hotel regal berdiskusi satu demi satu, sementara Su Wenzong masih berlama-lama di pintu, dan dari waktu ke waktu melihat arlojinya, wajahnya menjadi sedikit tidak sabar. Ayah, menurutku anak itu hanya berbicara omong kosong. Dia mengatakan bahwa paru-paru kirimu terluka, dan kamu masih menderita penyakit tersembunyi yang mengancam jiwa. Itu hanya omong kosong. Kamu hanya menderita flu dan infeksi paru-paru. Jangan menunggu lebih lama lagi. Biarkan aku menemanimu ke rumah sakit. Su Yuki membujuk Su Wenzong. Su Wenzong telah menunggu di sini selama setengah jam, tetapi sebelum Chen Ping tiba, Su Yuki merasa Chen Ping sedang berbicara omong kosong. Selain itu, Su Wenzong tidak pernah memberitahu mereka bahwa paru-paru kirinya terluka, dan dia tidak pernah mengalami hal seperti itu. Hal sebelumnya situasi. Yuki, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Bahkan jika aku pergi ke rumah sakit, aku tidak akan dapat melihat lukaku. Aku memiliki penyakit tersembunyi selama lebih dari 20 tahun. Alasan mengapa aku tidak melakukannya aku bilang padamu karena aku takut aku akan khawatir. Su Wenzong menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Su Yuki mendengar ini, dia merasa sedikit tercengang, dan dengan gugup meraih tangan Su Wenzong, "Ayah, apa yang terjadi? Jangan menakuti saya, jangan menakuti saya. Saya sudah menelpon Dr. Sun, dan dia akan segera datang." Su Yuki panik, karena dia ingat, dia belum pernah melihat ibunya, dan Su Wenzong selalu membesarkannya sendirian. Kami bergantung satu sama lain untuk hidup kami. Jika sesuatu terjadi pada Su Wenzong, Su Yuki tidak tahu bagaimana harus hidup. Ceritanya panjang. Jika kamu punya waktu, ayah akan memberitahumu pelan-pelan. Setelah Su Wenzong selesai berbicara, dia melihat arlojinya lagi, dan kemudian melihat ke kejauhan dengan cemas. Bab 6 Kamu pembohong. Kamu pembohong. Ketika dia melihat sosok Chen Ping muncul, Su Wenzong langsung menjadi bersemangat dan langsung berlari ke arah Chen Ping. Adik, kamu akhirnya sampai di sini, silakan masuk. Su Wenzong meraih tangan Chen Ping, dan akhirnya menghela nafas lega. Tuan Su, karena saya berjanji kepada Anda, saya pasti akan datang. Chen Ping tahu bahwa Su Wenzong takut dia akan melepaskannya. Su Wenzong menunjukkan sedikit rasa malu dan hanya bisa tersenyum. Adik, tolong, tolong. Su Wenzong menjaga postur tubuhnya sangat rendah, yang membuat para tamu yang datang ke hotel setelah orang melihatnya, mereka semua berspekulasi tentang Chen identitas Ping. Ketika Su Yuki melihat punggung Chen Ping tegak, tetapi ayahnya sangat rendah hati, dia langsung menjadi marah. Ada apa denganmu, nak? Ayahku telah menunggumu di pintu selama lebih dari setengah jam, dan ada apa? Lebih lanjut, lihat wajah ayahku. Wajahmu jelas semakin jelek. Tahukah kamu cara mengobati penyakit ini? Su Yuki memiliki pendapat yang mendalam tentang Chen Ping.
Ketika Chen Ping mengendalikan kondisi Su Wenzong pada awalnya, Su Yuqi terkejut, berpikir bahwa Chen Ping benar-benar ada 2 pukulan. Namun tak lama kemudian, wajah Su Wenzong yang semula kemerahan menjadi semakin jelek, yang membuat Su Yuqi merasa bahwa Chen Ping adalah pembohong, mungkin seseorang yang menipu uang. Yuki, jangan main-main, cepat minta maaf. Wajah Su Wenzong menjadi dingin dan dia berteriak pada Su Yuqi. Aku tidak akan meminta maaf padanya. Lihat dia bahkan belum menumbuhkan seluruh rambutnya. Dokter ajaib macam apa dia? Menurutku dia pembohong besar. Su Yuqi menatap Chen Ping dengan dingin. Dia merasa bahwa Su Wenzong alasan mengapa saya tidak pergi ke dokter adalah karena Chen Ping. Melihat Su Yuqi tidak patuh, wajah Su Wenzong memerah karena marah dan napasnya mulai menjadi cepat. Batuk, batuk, batuk. Su Wenzong ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun dan mulai terbatuk-batuk dengan keras. Ayah. Su Yuqi bergegas mendekat dan mendukung Su Wenzong. Su Wenzong batuk seteguk darah hitam, yang membuat Su Yuqi sangat ketakutan hingga wajahnya berubah. Melihat darah hitam yang dibatukan oleh Su Wenzong, Chen Ping langsung mengernyit. Tampaknya luka Su Wenzong lebih serius dari yang dia kira. Chen Ping tidak tahu bagaimana Su Wenzong bisa selamat dari cedera yang begitu serius. Sampai sekarang, cepat bantu ayahmu ke kamar, kata Chen Ping kepada Su Yuqi yang sudah panik. Tapi Su Yuqi tertegun dan tidak bergerak, karena dia tidak terlalu mempercayai Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat Su Yuqi tidak bergerak, dia mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, apakah kamu ingin menutup mata? Apakah kamu melihat ayahmu meninggal? Su Yuqi dimarahi oleh Chen Ping, lalu mendukung Su Wenzong, dan masuk ke dalam sebuah kotak di hotel. Setelah memasuki kotak itu, Chen Ping memberi denyut nadi pada Su Wenzong, dan ekspresinya menjadi bermartabat. Tepat ketika Chen Ping hendak untuk diberikan kepada Su Wenzong saat Wenzong sedang merawat, pintu kotak tiba-tiba terbuka, dan seorang dokter berkacamata dan berjas putih masuk. Dokter Sun, ayolah, lihat ayahku, dia baru saja muntah darah. Setelah Su Yuqi melihat pengunjung itu, dia sepertinya telah memegang sedotan penyelamat nyawa. Coba saya lihat. Dokter Sun terkejut, dan buru-buru membuka kotak obat. Minggir. Su Yuqi mendorong Chen Ping ke samping, lalu mendukung Su Wenzong untuk menghadap Sun. Dokter berkata, Dokter Sun, penyakit ayah saya bergantung pada Anda harus menyelamatkannya. Saat ini, Su Wenzong hampir tidak sadarkan diri, dan napasnya menjadi sangat lemah. Jangan khawatir, Nona Su, saya akan melakukan yang terbaik, kata Dokter Sun, dan mulai merasakan denyut nadi Su Wenzong. Saat denyut nadi semakin lama, kerutan Dokter Sun menjadi semakin dalam. Su Yuqi melihat penampilan Dokter Sun, wajahnya penuh kecemasan, dan dia tidak berani bersuara. Nona Su selalu mengalami sakit limpa dan paru-paru serta menderita penyakit tersembunyi. Akumulasi penyakit kronis ini harus disembuhkan secara perlahan, namun seseorang secara paksa menstimulasi kekebalan Presiden Su. Meskipun tampaknya efektif untuk saat ini, tapi ini memperburuk kondisi Tuan Su. Saya khawatir Tuan Su dalam bahaya sekarang. Siapa yang merawat Tuan Su sebelum saya? Kata Dokter Sun dengan wajah serius. Ketika Su Yuqi mendengarnya, dia langsung marah besar, dan menatap langsung ke arah Chen Ping yang baru saja merawat ayahnya. Memang benar apa yang dikatakan Dokter Sun saat itu adalah ayahnya. Situasinya sudah jauh lebih baik, tapi aku tidak menyangka hal ini akan menyakiti hati ayahku. Dasar pembohong, jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Su Yuqi berteriak pada Chen Ping, wajahnya penuh amarah. Jika bukan karena dia tidak bisa lepas dari mendukung Su Wenzong, Su Yuqi mungkin sudah melakukan sesuatu pada Chen Ping. Kenapa kamu bilang aku pembohong? Apa yang aku bohongi kepada keluargamu? Jika bukan karena aku, ayahmu pasti sudah lama menjadi mayat. Itu sungguh tidak masuk akal. Chen Ping mendengus dingin, sangat menjijikan bagi Su Yuqi, seorang gadis yang membuka mulutnya dan menutup mulutnya akan berbohong. Bagaimana bisa ada kelembutan seorang gadis? Kamu, Su Yuqi, aku tidak bisa marahlah, tapi aku tidak bisa berdebat dengan Chen Ping saat ini. Yang terpenting adalah menyelamatkan ayahnya terlebih dahulu. Dokter Sun, tolong pikirkan caranya secepatnya, tolong. Su Yuqi sangat cemas hingga dia hampir menangis. Dokter Sun membuka kotak obat, mengeluarkan pil hitam darinya dan memasukkannya ke dalam mulut Su Wenzong. Kemudian dia mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menaruhnya di mulut Su Wenzong. Huizong, Tianhai, Zhu. Titik akupuntur di area merah tertusuk. Anda tidak menyelamatkan orang dengan melakukan ini, Anda merugikan orang. Chen Ping melihat teknik akupuntur Dokter Sun dan mengambil waktu. Berkata. Dokter Sun mengerutkan kening, apa maksudmu? Apakah kamu menanyaiku? Apakah kamu tidak tahu cara melakukan akupuntur? Akupuntur adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak seperti pengobatan barat yang dapat dikuasai setelah 3 atau 5 tahun belajar. Pengobatan tradisional Tiongkok dan akupuntur mungkin sulit untuk dimulai bahkan dalam 10 atau 8 tahun. Jika ingin menguasainya, mungkin butuh waktu puluhan tahun. Beberapa seseorang yang telah mempelajari akupuntur sepanjang hidupnya tidak akan berani mengatakan bahwa dia mahir. Tapi Chen Ping sepertinya dia baru berusia sekitar 20 tahun.
Bahkan jika dia belajar akupuntur dari rahim ibunya, seberapa bagusnya? Dia menjadi. Bab 7 cobalah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak dibutuhkan di sini, keluar dari sini. Su Yuki berteriak marah karena dia takut Chen Ping akan mempengaruhi perawatan Dr. Sun. Oke, kamu menyuruhku pergi. Aku akan duduk saja di koridor luar. Dalam 5 menit, kamu pasti akan memintaku untuk kembali. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membuka pintu kotak dan berjalan keluar. Chen Ping berjalan kembali, tidak ada yang memperhatikannya, dan Dr. Sun mulai melakukan akupuntur dengan hati-hati pada Su Wenzong, dan segera dia berkeringat banyak. Setelah jarum terakhir dimasukkan, Su Wenzong bangun perlahan dan perlahan membuka matanya. Ayahku sudah bangun, Dr. Sun, ayahku sudah bangun, bagus sekali. Melihat Su Wenzong bangun, Su Yuki berteriak gembira, matanya berkaca-kaca. Dia sangat ketakutan sekarang, takut ayahnya tidak akan pernah bangun lagi. Ketika Dr. Sun melihat Su Wenzong sudah bangun, dia menghela nafas panjang, sebenarnya dia tidak yakin. Tetapi ketika Su Yuki dan Dr. Sun menghela nafas lega, Su Wenzong, yang telah membuka matanya, tiba-tiba gemetar hebat, ekspresinya sangat menyakitkan, dan dia berjuang satu sama lain, seluruh wajahnya berubah menjadi ungu. Ayah, Su Yuki berteriak keras, memandang Dr. Sun dengan panik dan bertanya, Dr. Sun, apa yang terjadi? Pada saat ini, Dr. Sun juga sedikit bingung, melihat bingung, berkata, Aku tidak tahu, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Siapa yang kamu tanyakan? Kamu seorang dokter? Su Yuki cemas, dan menoleh ke teriak Dr. Sun. Pada saat ini, guncangan Su Wenzong menjadi semakin kecil, dan akhirnya tidak ada gerakan sama sekali, dan dia bahkan tidak dapat mendeteksi pernapasannya. Kali ini, Dr. Sun bahkan lebih panik. Jika Su Wenzong merencanakan sesuatu, dia mungkin tidak akan bisa melupakannya. Ayah, jangan menakuti aku, jangan menakuti aku. Su Yuki mulai menangis. Nona Su, ayo kita kirim Presiden Su ke rumah sakit, saya tidak bisa menahannya. Kata Dr. Sun dengan cemas. Alasan mengapa dia memilih untuk mengirim Su Wenzong ke rumah sakit saat ini tidak lebih dari untuk menghindari tanggung jawab. Su Wenzong meninggal di rumah sakit, jadi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tolong selamatkan aku secepatnya. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan ayahku, kamu juga tidak akan selamat. Su Yuki telah kalah pikirannya saat ini dan berkata dengan kemarahan di matanya. Keluarga Su adalah orang terkaya di Jiangcheng dan tidak mudah berurusan dengan dokter kecil. Kali ini, Dr. Sun ketakutan, tetapi dia tidak punya pilihan. Ketika dia cemas, dia tiba-tiba teringat pada Chen Ping, dan Dr. Sun berkata dengan tergesa-gesa, Nona Su, pemuda yang baru saja keluar, mungkin dia benar-benar di sana adalah sebuah cara, menurutku pemuda itu punya banyak trik. Ketika Dr. Sun mengatakan ini, Su Yuki juga memikirkan Chen Ping, tetapi sekarang, Dr. Sun meremehkan Chen Ping, tetapi sekarang dia memujinya, hanya karena dia ingin Chen Ping datang dan membantunya. Selama Chen Ping memperlakukan Su Wenzong dengan tangannya sendiri, bahkan jika Su Wenzong meninggal, dia tidak akan dapat menemukan tanggung jawabnya, itu adalah tanggung jawab Chen Ping sendiri. Su Yuki ragu-ragu, dan akhirnya meletakkan Su Wenzong di kursi, lalu bergegas keluar dari kamar pribadi. Saat ini, Chen Ping sedang duduk di kursi di koridor, dan dia tahu bahwa Su Yuki pasti akan keluar untuk mencarinya. Melihat Chen Ping belum pergi, Su Yuki berlari dengan tergesa-gesa, tetapi baru saja hendak membuka mulutnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak mengetahui nama Chen Ping. Tolong selamatkan ayahku. Su Yuki memohon pada Chen Ping dengan ekspresi malu di wajahnya. Chen Ping perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Su Yuki, tapi Su Yuki tidak berani menatap langsung ke mata Chen Ping. Tadi dia berteriak pada Chen Ping, tapi sekarang dia datang untuk memohon pada Chen Ping. Kamu yakin aku bisa menyelamatkan ayahmu, dan aku bukan pembohong? Tanya Chen Ping. Su Yuki tidak berbicara, dia tidak tahu harus menjawab apa, karena Su Yuki tidak sepenuhnya percaya pada Chen Ping saat ini, dia hanya punya pilihan selain memperlakukan kuda mati sebagai dokter yang hidup. Melihat Su Yuki seperti itu, Chen Ping tersenyum, dan tidak mempersulitnya, tapi bangkit dan berjalan menuju kamar pribadi. Su Yuki buru-buru mengikutinya, sementara Dr. Sun berkeringat deras, berjalan dengan cemas di kamar pribadi. Melihat Chen Ping datang, Dr. Sun sepertinya melihat penyelamat. Tidak peduli apakah Chen Ping dapat menyembuhkan Su Wenzong atau tidak, selama Chen Ping mengambil tindakan, tanggung jawabnya sendiri akan terlepas. Adik, saya baru saja salah, tolong selamatkan Presiden Su secepatnya. Dr. Sun juga menurunkan statusnya dan memohon pada Chen Ping. Dibandingkan dengan kekayaan dan kehidupan Anda sendiri, mengucapkan beberapa kata manis bukanlah apa-apa. Chen Ping melirik Su Wenzong dan mendesah pelan, sepertinya saya hanya bisa mencobanya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Dr. Sun dan bertanya, apakah Anda masih memiliki jarum perak? Tidak. Ya, ada di dalam kotak medis. Dr. Sun dengan cepat mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Tidak cukup. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tidak cukup. Dr. Sun tertegun, ada lebih dari 30 jarum perak dalam paket ini. Bukankah itu cukup?
dalam akupuntur normal, sudah sangat mengesankan bisa menggunakan lebih dari selusin jarum. Bahkan Zhou Jimin, Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok yang dikenal sebagai dokter ajaib, hanya dapat menggunakan lebih dari 20 jarum. Lebih dari 30 jarum perak seharusnya cukup. Tidak cukup, aku butuh banyak jarum perak, kata Chen Ping. Berapa? Tanya Dr. Sun hati-hati. 99, 81. Begitu Chen Ping selesai berbicara, Dr. Sun terkejut dan membeku. Setelah beberapa saat, mata Dr. Sun menunjukkan sedikit kepanikan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan mengeluarkan semua jarum perak dari kotak obat. Chen Ping mengambil jarum perak, meletakkan tubuh Su Wenzong di tanah, lalu melambaikan tangannya, jarum perak itu terus menusuk tubuh Su Wenzong. Dahi Chen Ping mulai mengeluarkan keringat dingin, seluruh tubuhnya tampak meronta, dan pakaiannya basah kuyup. Ketika jarum perak terakhir menembus tubuh Su Wenzong, Chen Ping menghela nafas panjang, dan dia duduk di tanah seolah-olah dia pingsan. Selama periode ini, Su Yuki memperhatikan dengan gelisah, dia tidak tahu apa-apa tentang akupuntur dan ingin bertanya, tapi dia takut mengganggu Chen Ping. Namun saat ini, Dr. Sun sudah terpana di tempat, mulutnya terbuka cukup lebar untuk memasukkan sebutir telur. Setelah beberapa saat, Dr. Sun berubah dari keterkejutan menjadi kegembiraan, dan berlutut di depan Chen Ping sambil menjatuhkan diri. Tindakan tiba-tiba Dr. Sun mengejutkan Chen Ping dan Su Yuki. Bab 8. Jarum kebangkitan 9 putaran. Dr. Genius, terimalah saya sebagai murid. Dr. Sun bersujud kepada Chen Ping saat dia mengatakan itu. Chen Ping membuka mulutnya, tetapi mendapati bahwa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan Su Yuki memandang Dr. Sun dengan kaget. Dr. Sun, ada apa denganmu? Ayahku masih bangun? Su Yuki tidak mengerti, ayahnya dia belum bangun, jadi mengapa Dr. Sun menyebut Chen Ping sebagai dokter ajaib? Nona Su tidak tahu apa-apa. Baru saja, Dr. Genius itu menggunakan jarum kebangkitan 9 putaran, yang bisa menyembuhkan bahkan orang mati, jadi Presiden Su akan baik-baik saja. Dr. Sun mengikuti Su Yuki untuk menjelaskan. Sangat kuat. Su Yingxia memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Jika apa yang dikatakan Dr. Sun benar, maka Chen Ping ini benar-benar bisa disebut sebagai dokter ajaib. Aku tidak menyangka kamu mengetahui jarum kebangkitan 9 putaran. Chen Ping tersentak dan berkata dengan terkejut. Jarum kebangkitan 9 putaran ini adalah metode akupuntur kuno yang telah lama hilang. Chen Ping mempelajarinya dari kepala naga tua, dan dia tidak mengerti bagaimana Dr. Sun mengetahuinya. Dr. Genius, saya Sun Song, Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Hong Cheng. Saya telah membaca tentang metode akupuntur ini di sebuah buku kuno. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung melihat dokter ajaib melakukan akupuntur hari ini. Dia juga meminta dokter ajaib untuk menerimaku sebagai muridnya. Dengan itu, Sun Song mulai bersujud kepada Chen Ping. Tingkah laku Sun Song membuat Chen Ping sedikit kewalahan pada saat itu, beberapa kali batuk terdengar, dan Su Wenzong terbangun. Ayah. Su Yuki tersadar, dan buru-buru melangkah maju untuk membantu Su Wenzong berdiri, tetapi ditangkap oleh Chen Ping. Nona Su, kamu tidak bisa bergerak sekarang, tunggu sampai aku mengeluarkan jarum perak dari milik ayahmu tubuh. Chen Ping meraih tangan ramping Su Yuki, dan tangan itu lembut dan hangat, yang membuat hati Chen Ping gelisah, dan Su Yuki sepertinya merasakan suhu di tangan Chen Ping, wajahnya memerah dan berkata terima kasih. Chen Ping buru-buru melepaskan Su Yuki, menenangkan diri, melambaikan tangannya dengan ringan di depan Su Wenzong, dan koefisien dari 81 jarum perak tersedot ke telapak tangan Chen Ping. Oke. Chen Ping mengembalikan jarum perak itu kepada Sun Song, dan berkata kepada Su Yuki. Pada saat ini, Su Yuki tidak berani meragukan Chen Ping sedikitpun, dan setelah berterima kasih padanya, dia melangkah maju untuk membantu Su Wenzong berdiri, air mata hampir mengalir karena kegembiraan. Ayah, bagaimana perasaanmu? Su Yuki bertanya sambil mendukung Su Wenzong. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Su Wenzong tersenyum sedikit, tetapi ketika dia melihat Sun Song berlutut di tanah, dia penuh keraguan dan bertanya, apa yang terjadi? Su Yuki hanya bisa menggunakan 9 Chen Ping. Putar jarum kebangkitan setelah berbicara tentang menyelamatkannya, Su Wenzong terkejut saat mendengarnya. Dia merasa Chen Ping dapat melihat gejala tubuhnya untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka gejala itu begitu kuat sehingga bahkan Sun Song, Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, harus berlutut untuk memujanya. Adikku, ini kedua kalinya kamu menyelamatkanku. Mulai sekarang, kamu akan menjadi dermawan terbesar bagi keluarga suku. Selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku, Su, tidak akan pernah menolak jika aku bisa melakukannya. Su Wenzong berkata dengan penuh semangat. Tuan Su, Anda terlalu sopan. Ini hanya sedikit usaha. Selain itu, Anda telah melakukan perbuatan baik sejak lama. Ini juga merupakan berkah Anda. Chen Ping berkata dengan tenang, tetapi kemudian mengubah topik, meskipun saya menyelamatkan hidup Anda untuk sementara dengan jarum permajaan 9 putaran, jika penyakit Anda tidak disembuhkan, Anda tidak akan hidup paling lama lebih dari 3 bulan. Mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Su Wenzong berlutut di depan Chen Ping dan berkata, tolong selamatkan hidup saya, Tuan, saya bersedia menghabiskan seluruh hidup saya. Su Wenzong takut.
Dia tidak lagi menyebut Chen Ping sebagai adik laki-lakinya tetapi mengganti namanya menjadi Tuan Chen Ping. Dia sangat takut Chen Ping tidak akan menyelamatkannya. Untuk bertahan hidup, dia rela memberikan semua miliknya kekayaan kepada Chen Ping. Sebagai orang terkaya di Hongcheng, Su Wenzong memiliki aset yang cukup banyak, dan sekarang dia ingin memberikan semuanya kepada Chen Ping. Saya khawatir siapapun yang melihatnya akan iri. Tuan, Su tidak harus seperti ini. Sejak aku bertemu denganmu, aku secara alami akan menyelamatkanmu, tapi aku masih membutuhkannya. Ada beberapa bahan obat langka, jadi kamu perlu menyiapkan bahan obatnya. Chen Ping tidak punya uang untuk membeli obat untuk Su Wenzong, dan bahan obat yang dia butuhkan semuanya tak ternilai harganya, dan kebanyakan orang benar-benar tidak memiliki semua persiapannya. Tuan, katakan saja apa yang Anda butuhkan. Su Wenzong mengangguk dengan cepat, lalu berkata kepada Su Yuki, Yuki, siapkan pena dan kertas untuk mencatatnya. Chen Ping merasa tidak nyaman ketika Su Wenzong tiba-tiba mengganti namanya menjadi Tuan Chen, jadi dia berkata, Presiden Su, nama saya Chen Ping, Anda bisa memanggilnya dengan nama depannya saja. Bagaimana mungkin? Tuan Chen adalah penyelamatku, dan keluarga suku tidak akan pernah melupakannya. Melihat kekeras-kepalaan Su Wenzong, Chen Ping tidak memaksa, tetapi menulis daftar obat lengkap dengan pena dan kertas dan memberikannya kepada Su Yuki. Presiden Su, sebagian besar daftar obat berisi bahan obat yang Anda butuhkan, tetapi sebagian kecil adalah dipersiapkan untuk ibuku. Ibuku buta. Jika ingin sembuh, dia juga membutuhkan bahan obat. Chen Ping mengikuti Su Wenzong dengan jujur. Penyakit mata ibu Chen Ping, Tang Honing, disebabkan oleh terlalu lama menangis, sehingga dia kehilangan penglihatannya. Tidak sulit bagi Chen Ping untuk menyembuhkannya. Tetapi dengan kemampuannya saat ini, mungkin sulit untuk menyiapkan bahan obat untuk pengobatan, maka saya meminta keluarga Su untuk menyiapkannya bersama. Namun, ada dua hal yang membuat Chen Ping khawatir keluarga Su tidak dapat menemukannya. Kuas yang sudah lama digunakan memiliki spiritualitas. Atau sikat yang terbuat dari bulu hewan dengan spiritualitas juga dapat digunakan. Sikat spiritual ini hanyalah salah satunya. Cinnabar juga diperlukan. Meskipun cinnabar sangat umum sekarang, Chen Ping perlu menggunakan cinnabar terbuat dari daun kecil cendana merah atau cendana gunung tua yang berumur lebih dari 100 tahun. Dengan sikat spiritual, Anda hanya perlu menyentuh mata Tang Honing beberapa kali pada saat itu, pada dasarnya Anda dapat melihat banyak hal di sana. Meski Chen Ping juga menuliskan dua hal ini di daftar, ia tidak menyangka keluarga Su akan menemukan kedua hal tersebut. Kedua hal ini adalah sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak dicari. Apalagi hanya mereka yang paham yang bisa membedakannya. Bab 9. Saya akan memberi Anda sebuah apartemen. Tuan Chen, jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak. Su Wenzong berkata dengan cepat. Tuan Chen, untuk apa kuas dan cinnabar di daftar Anda? Kali ini, Su Yuki bertanya. Lagi pula, kuas tulis dan cinnabar sepertinya bukan benda yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit, dan kedua benda ini ada di mana-mana di jalanan. Yuki, karena Tuan Chen telah menuliskannya, itu masuk akal, jadi jangan terlalu banyak bicara. Su Wenzong memelototi Su Yuki dan berkata, tidak masalah. Chen Ping tersenyum, keduanya juga digunakan untuk penyembuhan, tetapi keduanya bukan kuas dan cinnabar biasa, mereka membutuhkan kuas spiritual dan cinnabar. Spiritual? Su Yuki tercengang. Su Wenzong juga bingung, mereka sama sekali tidak mengerti apa yang spiritual. Melihat keduanya kebingungan, Chen Ping menjelaskan, segala sesuatu di dunia ini lahir dan mati, dan segala sesuatu memiliki spiritualitas, bahkan benda mati yang dilihat dunia, seperti meja dan kursi di sini, memiliki spiritualitas. Bisa saja spiritual, tetapi membutuhkan kondisi dan peluang yang sangat keras. Misalnya, kursi yang saya buat, jika saya duduk di kursi ini selama bertahun-tahun untuk berlatih, 10 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun, kursi ini secara bertahap akan menjadi spiritual. Chen Ping takut mereka berdua tidak akan mengerti, jadi dia hanya bisa mengikuti mereka dengan cara yang sangat informal. Oh, saya mengerti. Su Yuki tiba-tiba berteriak dengan takjub, makna Tuan Chen seperti acara TV, pohon di rumah gua abadi bisa menjadi spiritual setelah sekian lama, dan bahkan berubah menjadi bentuk manusia. Ki, jangan bicara omong kosong. Su Wenzong terdiam setelah mendengarkan penjelasan Su Yuki. Menurutnya, tidak ada dewa di dunia ini, sudah berapa abad berlalu. Penjelasan Nona Su benar, itu maksudnya. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Chen Ping tidak mempercayainya sebelumnya, tetapi setelah mengikuti naga tua itu selama 3 tahun, dia menyadari bahwa ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dia ketahui. Yang diwariskan naga tua kepadanya. Heart Jue adalah metode menumbuhkan keabadian. Selama Chen Ping menguasainya, dia akan benar-benar menjadi abadi. Su Wenzong tersenyum canggung. Tanpa diduga, Su Yuki benar-benar menjelaskannya dengan benar. Jika orang lain berbicara tentang spiritualitas, keabadian, Su Wenzong pasti akan mencibir, tetapi ketika Chen Ping mengatakannya, Su Wenzong sedikit terguncang. Chen Ping dan Su Wenzong sedang berbicara, bahkan tanpa melihat ke arah Sun Song yang sedang berlutut di tanah.
Meskipun Sun Song tidak terlalu buruk dalam sifat manusia, juga sulit untuk mengambil tanggung jawab. Chen Ping tidak mau menerimanya. Terlebih lagi, Chen Ping tidak akan menerima murid begitu saja tanpa izin dari pemimpin lama. Setelah berbicara sekitar 10 beberapa menit kemudian, Chen Ping juga mengetahui bagaimana luka Su Wenzong. Ternyata ketika Su Wenzong masih muda, dia ditampar oleh pesaing bisnisnya. Karena tidak ada luka luar dan dia baik-baik saja setelah pemeriksaan, dia tidak mempedulikannya. Itu. Namun tak lama kemudian, Su Wenzong merasa kondisi tubuhnya semakin parah. Lemah dan sering kesulitan bernapas, ia telah meminum beberapa obat tonik untuk menunjangnya hingga saat ini. Namun, Su Wenzong takut keluarganya akan melakukannya. Khawatir, jadi dia merahasiakannya. Inilah sebabnya Su Yuki tidak tahu bahwa ayahnya mengidap penyakit tersembunyi. Chen Ping mendengar ini kemudian menjadi jelas bahwa orang yang melukai Su Wenzong pastilah seorang pejuang. Seorang pejuang yang telah mengembangkan batin kekuatan. Sepertinya dia akan membunuh Su Wenzong. Namun, Su Wenzong kaya dan mengandalkan tonik besar yang dia beli dengan banyak uang. Setelah bertahan sampai sekarang, jika Su Wenzong tidak bertemu dengannya, dia mungkin tidak selamat sama sekali. Tolong Tuan Chen, terimalah saya sebagai murid. Sun Song, yang sedang berlutut di tanah, berteriak lagi. Saat ini, kakinya sudah mati rasa, disertai rasa sakit, yang membuat Sun Song sangat tidak nyaman. Chen Ping melirik Sun Song, bangunlah, saya tidak akan menerima murid, tetapi jika Anda tidak mengerti, saya dapat menunjukkan di mana. Chen Ping melihat bahwa Sun Song telah berlutut begitu lama, yang dianggap sebagai ketulusan, jadi dia setuju untuk memberinya bimbingan, tetapi Chen Ping tidak akan pernah menerimanya sebagai murid. Melihat apa yang dikatakan Chen Ping, Sun Song sangat gembira. Terima kasih Tuan Chen, terima kasih Tuan Chen. Sun Song berdiri perlahan, namun kakinya mati rasa dan nyeri, membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat situasi Sun Song, Chen Ping mengulurkan tangannya dan menepuk kaki Sun Song, gejala nyeri dan mati rasa tersebut menghilang dalam sekejap. Yang mengejutkan Sun Song? Presiden Su, masih ada orang tua di rumah, saya akan kembali, dan Anda dapat menelpon saya ketika bahan obat sudah siap. Chen Ping berdiri perlahan dan berkata. Ibu Chen Ping masih di rumah sendirian, yang membuatnya sangat khawatir. Tuan Chen, saya ingin tahu di mana Anda tinggal sekarang? Su Wenzong bertanya, apa salahnya kamu tinggal di komunitas Xingfuli? Kata Chen Ping dengan ekspresi aneh di wajahnya. Oh, tidak apa-apa, saya hanya memiliki rumah yang menganggur dan tidak berguna, jadi saya akan memberikannya kepada Tuan Chen. Tempat itu juga sangat cocok untuk penyembuhan. Saya semoga bermanfaat bagi Tuan Chen, kata Su Wenzong sambil mengeluarkan kunci dari sakunya. Terima kasih, Tuan Su. Awalnya Chen Ping ingin menolak. Dia menemui dokter agar Su Wenzong tidak mendapatkan apa-apa, tapi dia mengira orang tuanya tinggal di rumah jelek itu, dan akan butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan uang untuk membeli rumah, jadi dia setuju. Namun saat kunci diserahkan kepada Chen Ping tertegun. Ini adalah kunci area Villa Panlongwan. Bab 10 menghadiri pernikahan. Menghadiri pernikahan di distrik Villa Panlongwan, yang merupakan komunitas terbaik di Hongcheng. Seluruh komunitas dibangun di satu-satunya gunung di Hongcheng. Pemandangan di dalam komunitas menyenangkan dan kualitas udara sangat bagus. Orang-orang yang bisa tinggal di sini adalah orang kaya atau bangsawan, dan mereka semua adalah orang-orang kelas atas. Orang biasa, apalagi hidup bermasyarakat, bahkan tidak mampu membayar biaya properti. Tuan Su, rumah ini terlalu berharga, kamu harus mengambilnya kembali. Chen Ping buru-buru ingin mengembalikan kuncinya. Tuan Chen, tolong jangan lalai. Bukankah hidupku layak untuk sebuah rumah? Su Wenzong tersenyum tipis. Ketika Su Wenzong mengatakan ini, Chen Ping tidak punya pilihan selain menerimanya, dan Su Wenzong mengeluarkan kartu bank lain dan memberikannya kepada Chen Ping, dengan 10 juta di dalamnya. Chen Ping tahu bahwa dia tidak bisa. Aku tidak mengelak, tapi dia juga aku hanya bisa memasukkan kartu bankku ke dalam sakuku. Saat Chen Ping hendak pergi, terdengar suara ledakan dari bawah, sangat keras. Chen Ping sedikit mengernyit. Melihat Chen Ping mengerutkan kening, Su Wenzong segera memanggil manajer hotel, apa yang terjadi? Berisik sekali. Su Wenzong bertanya, Tuan Su, Tuan Xiao dari keluarga Xiao akan menikah hari ini, dan pesta pernikahan diadakan di ruang perjamuan di lantai 2. Itu sebabnya sangat berisik. Manajer buru-buru mengikuti Su Wenzong untuk menjelaskan. Su Wenzong menyerah setelah mendengar ini. Lagi pula, hotelnya buka untuk bisnis. Ketika orang menikah, pasti akan menimbulkan keributan. Tuan Su, ambil milikmu meninggalkan. Chen Ping membungkukkan tangannya kepada Su Wenzong dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Tepat setelah Chen Ping turun, dia bertemu dengan Xiao Lei yang sedang menggendong pengantinnya Geng Sanshan dan berjalan ke hotel. Setelah melihat Chen Ping, Xiao Lei tercengang. Tapi kemudian tertawa terbahak-bahak Chen Ping, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang ke pernikahan kita. Apakah kamu ingin datang dan minum? Chen Ping menatap Xiao Lei dengan dingin, tidak berkata apa-apa, berbalik ke satu sisi dan ingin pergi. Xiao Lei menghalangi jalan Chen Ping dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, lihat mantan pacarmu, bukankah dia cantik sekarang?
Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan padanya? Xiao Lei sengaja mencoba membuat Chen Ping terlihat malu. Saudara Lei, abaikan dia, waktunya telah tiba. Geng Sanshan, yang berada dalam pelukan Xiao Lei, bahkan tidak melihat ke arah Chen Ping, dan berkata kepada Xiao Lei Jiao Didi, Xiao Lei, jangan pedulikan sampah ini. Kamu tidak boleh kehilangan waktu. Kamu pergi dulu ke lobi dan aku akan membuang sampah ini. Jia Meili mendesak Xiao Lei, lalu menatap Chen Ping dan berkata, apakah kamu sudah selesai dengan orang ini? Kamu bahkan mengejarku ke hotel, dengan penampilanmu yang seperti katak, bisakah putriku menyukaimu? Jangan kencing dan memotret dirimu sendiri, keluar dari sini, jangan pernah berpikir untuk membuat masalah di sini. Kata-kata Jia Meili kasar dan menyayat hati. Semua kerabat dan teman di sekitarnya saling berbisik, menyaksikan Chen Ping terus tertawa. Saat ini, Chen Ping seperti badut, ditertawakan oleh semua orang. Akhir suatu hari, kalian semua akan berlutut di kakiku dan memohon padaku. Chen Ping menahan amarah di hatinya, mendorong Xiao Lei yang menghalangi jalan, lalu keluar. Hentikan dia. Xiao Lei mengerutkan kening, hari ini kamu harus berpartisipasi meskipun kamu mau, dan kamu harus berpartisipasi meskipun kamu tidak mau. Aku akan membiarkanmu, seorang pecundang, melihat pacarmu menikah denganku dengan mata kepala sendiri. Begitu Xiao Lei berbicara, para pria botak itu orang-orang segera menghentikan Chen Ping. Mereka dipukuli di rumah Chen Ping, dan mereka masih kesal. Sekaranglah waktunya untuk membalas dendam pada Chen Ping. Melihat orang-orang botak menghalanginya dengan ganas, Chen Ping perlahan berbalik untuk melihat Xiao Lei. Apakah kamu yakin ingin aku menghadiri pernikahanmu? Ya, aku hanya ingin kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Aku ingin kamu untuk mengetahui bahwa jika kamu berani bertarunglah denganku, kamu tidak layak. Xiao Lei mencibir di wajahnya. Ya, jika aku hadir, pernikahanmu tidak akan diadakan. Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke ruang perjamuan pernikahan di lantai 2. Ada lebih dari 100 meja di aula ini. Hahaha. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa mencegah pernikahanku terjadi. Xiao Lei tertawa. Dia sama sekali tidak mempercayai ancaman Chen Ping, tetapi untuk mencegah Chen Ping menimbulkan masalah dan mengganggu kesenangan semua orang, Xiao Lei menghadapinya. Kepala botak berkata, Kepala botak, tolong bawa beberapa orang lagi dan ikuti Chen Ping dengan hati-hati. Jika dia berani kembali, segera tangkap dia. Jangan khawatir, Tuan Xiao, serahkan masalah ini padaku. Kepala botak itu mengangguk. Dia mengangguk, matanya sedikit lebih dingin, dia hanya ingin membalas dendam pada Chen Ping. Di aula pernikahan, Chen Ping menemukan sudut dan duduk. Orang-orang yang dapat menghadiri pernikahan keluarga Xiao adalah orang kaya atau bangsawan. Mereka semua adalah orang-orang terkemuka di Hongcheng. Orang biasa seperti Chen Ping tidak memenuhi syarat untuk hadir. Oleh karena itu, kemunculan Chen Ping menyebabkan banyak tamu di aula melirik dengan aneh. Rasanya tidak pantas jika adegan pernikahan mewah seperti itu tiba-tiba muncul dengan seorang pemuda biasa. Namun tak lama kemudian, identitas Chen Ping menyebar di antara banyak tamu kali ini, lebih banyak mata tertuju pada Chen Ping, sebagian besar dengan ejekan main-main, dan beberapa dengan simpati. Hanya saja Chen Ping tidak peduli dengan penampilan ini, dia duduk sendirian di sudut, makan buah-buahan kering di atas meja, tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Pria botak dan belasan orang berdiri di belakang Chen Ping dan menatap tajam. Selama Chen Ping berani melakukan gerakan apapun, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Hei, bukankah ini Chen Ping? Kapan kamu keluar dari penjara? Terdengar suara mengejek. Chen Ping mendongak dan melihat seorang wanita berpakaian menggairahkan dan riasan tebal berjalan menuju Chen Ping. Ada seorang pria muda menemaninya. Suara wanita tersebut sontak menarik perhatian para tamu di sekitarnya. Awalnya mereka mengira Chen Ping adalah mantan pacar mempelai wanita yang datang menemui pacarnya untuk terakhir kali. Namun, mereka tidak menyangka kalau Chen Ping pernah dipenjara. Sekarang para tamu di sekitarnya semakin tertarik pada Chen Ping. Xiao Lei menyeringai, "Yah, jika aku hadir, pernikahanmu tidak akan diadakan." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke ruang perjamuan pernikahan di lantai 2. Ada lebih dari 100 meja di aula. Hahaha, saya ingin melihat bagaimana Anda membuat pernikahan saya menjadi mustahil. Xiao Lei tertawa, dia sama sekali tidak mempercayai ancaman Chen Ping, tetapi untuk mencegah Chen Ping menimbulkan masalah dan mengganggu keanggunan semua orang, Xiao Lei berkata kepada Kepala Botak, bawalah beberapa orang lagi, dan ikuti Kepala Botak itu dengan hati-hati. Chen Ping, jika dia berani kembali, segera tangkap dia. Jangan khawatir, Tuan Xiao, serahkan masalah ini padaku. Kepala botak itu mengangguk, matanya menjadi lebih dingin. Dia hanya ingin membalas dendam pada Chen Ping. Di aula pernikahan, Chen Ping menemukan sudut dan duduk. Mereka yang dapat menghadiri pernikahan tuan muda keluarga Xiao adalah baik kaya atau mahal, mereka semua adalah orang-orang terkenal di Hongcheng. Orang biasa seperti Chen Ping tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Oleh karena itu, kemunculan Chen Ping membuat banyak tamu di aula melirik dengan aneh. Tiba-tiba, dalam pernikahan yang begitu mewah adegan, seorang pria yang penuh dengan seorang pria muda biasa tampak agak tidak pada tempatnya.
Namun tak lama kemudian, identitas Chen Ping menyebar di antara banyak tamu. Kali ini, lebih banyak mata memandang ke arah Chen Ping, sebagian besar dengan sarkasme menggoda dan beberapa dengan simpati. Hanya saja Chen Ping tidak peduli dengan tatapan ini, duduk sendirian di sudut, memakan buah kering di atas meja, tanpa sedikit pun ekspresi di wajahnya. Kepala botak itu memimpin selusin orang, berdiri di belakang Chen Ping dari dekat. Perhatikan baik-baik, selama Chen Ping berani melakukan gerakan apapun, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Hei, bukankah ini Chen Ping? Kapan Anda keluar dari penjara? Suara mengejek terdengar. Chen Ping mendongak dan menemukan seorang wanita berpakaian menawan, dengan riasan tebal berjalan menuju Chen Ping, diikuti oleh seorang pria muda di samping wanita itu. Suara wanita itu langsung menarik perhatian para tamu di sekitarnya. Hanya mengira bahwa Chen Ping adalah mantan pacar pengantin wanita yang datang menemui pacarnya untuk terakhir kalinya, namun mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping pernah dipenjara. Kini para tamu di sekitarnya menjadi lebih tertarik pada Chen Ping. Bab 11 Balas Dendam Publik. Balas dendam pribadi. Di depan umum, Chen Ping memandang wanita dengan riasan tebal, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Wanita ini bernama Jiang Wenjing, dan dia juga teman sekelas Chen Ping. Dia biasa mengejar Chen Ping di sekolah. Saat itu, ayah Chen Ping memiliki pekerjaan formal dan dianggap sebagai pekerjaan tetap, jadi banyak orang yang mengejar Chen Ping. Hanya saja Chen Ping tidak menyukai Jiang Wenjing, dan dia bersama Geng Sanshan, dia merasa Geng Sanshan lebih baik dari Jiang Wenjing, seorang wanita sombong, dalam hal penampilan dan kepribadian. Tapi sekarang tampaknya kedua wanita itu sama saja. Chen Ping salah menilai. Chen Ping, kenapa kamu tidak berbicara ketika bertemu dengan teman sekelas lamamu? Apakah kamu bisu? Kamu sangat populer ketika kamu masih di sekolah, dan kamu adalah ketua dari serikat siswa. Jika kepala sekolah dan guru di sekolah tahu bahwa kamu adalah orang baik di mata mereka, ketua serikat mahasiswa yang menjadi tahanan kam kerja paksa setelah lulus, apakah kamu pikir mereka akan berpikir begitu? Pemuda di samping Jiang Wenjing juga berbicara. Pemuda itu bernama Fu Wei, dan dia pernah menjadi teman sekamar Chen Ping sebelumnya. Mereka berdua adalah teman dekat, tapi Fu Wei juga naksir Geng Sanshan. Kemudian, setelah melihat Chen Ping dan Geng Sanshan bersama, dia memendam sebuah dendam terhadap Chen Ping dan membuat banyak kesalahan soal menghancurkan Chen Ping dan Geng Sanshan, tapi gagal. Hubungan antara Chen Ping dan dia langsung terputus. Setelah lulus universitas, mereka tidak pernah menghubunginya lagi. Sekarang Jiang Wenjing dan Fu Wei muncul di sini pada waktu yang sama. Mereka seharusnya diundang oleh Geng Sanshan, jika tidak, kedua orang ini tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Chen Ping hanya melirik kedua orang itu, lalu menundukkan kepalanya, meminum tehnya dalam diam. Dia tidak repot-repot memperhatikan kedua orang ini. Melihat Chen Ping menundukkan kepalanya, Fu Wei dan Jiang Wenjing semakin bangga. Mereka merasa Chen Ping takut pada mereka. Chen Ping, kamu baru saja keluar dari penjara. Kamu belum mendapatkan pekerjaan. Apakah kamu ingin aku mengenalkanmu pada pekerjaan membersihkan toilet? Meski agak kotor dan melelahkan, kamu masih bisa makan cukup. Sekarang ayahmu kehilangan pekerjaannya. Kamu mengandalkan dia, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa mengandalkannya. Fu Wei memiliki senyum puas di wajahnya, belum lagi betapa bahagianya dia mampu menginjak kaki Chen Ping. Semasa sekolah, jika ayah Chen Ping tidak memiliki pekerjaan formal, bagaimana ia bisa dibandingkan dengan Chen Ping? Fu Wei, jangan bicara omong kosong. Bagaimana kamu, ketua serikat mahasiswa yang bermartabat, bisa membersihkan toilet? Setidaknya mencari pekerjaan yang lebih bersih. Saya pikir kamu bisa menyapu jalan? Jiang Wenjing menutup mulutnya dan terkikik. Hahaha. Ejekan Fu Wei dan Jiang Wenjing terhadap Chen Ping menyebabkan kepala botak dan banyak tamu tertawa. Pada saat ini, Chen Ping perlahan mengangkat kepalanya. Jika kalian berdua tidak ingin mati, cepat pergi dari sini. Ekspresi Chen Ping acuh tak acuh, nadanya datar, dan tidak ada sedikit pun kemarahan, tetapi kata-kata ini didengar oleh Fu Wei dan Jiang Wenjing, dan keduanya gemetar. Terutama Jiang Wenjing, seluruh orang seperti jatuh ke dalam sebuah gua es, seluruh tubuhnya dingin, dan dia bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Chen Ping. Kata-kata yang dia rencanakan untuk menyindir tiba-tiba tidak bisa diucapkan saat ini. Setelah beberapa saat, Fu Wei sepertinya sudah telah sangat terhina, dan menoleh ke arah Chen Ping dengan wajah galak. Ping berteriak, kamu adalah tawanan reformasi perburuhan, mengapa kamu menyeretku? Pacarmu sudah menikah dengan orang lain, dan kamu bahkan tidak berani mengatakan apapun. Omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan kami? Artinya, kamu tahu bahwa keluarga Xiao kaya dan berkuasa, tapi kamu tidak berani memprovokasi mereka, jadi kenapa kamu tidak melampiaskannya pada kami berdua? Kami tidak mudah untuk dipusingkan? Jiang Wenjing juga mendapatkan kembali ketenangannya saat ini, menunjuk ke arah Chen Ping dan menghitung. Jangan main-main denganku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya lagi. Sialan, aku akan pergi ke main-main denganmu. Apa yang berani kamu lakukan? Ini pesta pernikahan Tuan Xiao. Fu Wei memarahi dengan marah, melangkah maju dan meraih kera Chen Ping, dan langsung mengangkat Chen Ping. Alasan mengapa mereka menargetkan Chen Ping seperti ini Ping, itu semua karena dia ingin untuk menyenangkan Xiao Lei.
Selama dia bisa menyenangkan Xiao Lei, karir mereka akan sukses di masa depan. Fu Wei menjemput Chen Ping dan hendak bergerak menuju Chen Ping, tapi aku melihat Chen Ping menamparnya. Pop! Tamparan terdengar cukup untuk mengejutkan seluruh ruang perjamuan, dan Fu Wei terbang keluar, menghantam meja dengan keras. Kecelakaan. Meja menjadi hancur, dan mangkuk serta set teh semuanya jatuh ke tanah dan hancur. Berkeping-keping. Semua tamu mengalihkan perhatian mereka ke tempat ini, tetapi tidak ada yang memperhatikan Xiao Lei dan Geng Sanshan di panggung pernikahannya. Bahkan Xiao Lei dan Geng Sanshan mau tidak mau melihat ke arah suara itu. Sial, kamu sedang mencari kematian. Melihat serangan Chen Ping, kepala botak itu langsung menjadi bersemangat dan berteriak berkata, berikan padaku, bunuh anak ini. Kepala botak itu sekarang bisa membalas dendam pribadinya dengan adil. Dia tahu bahwa Chen Ping memiliki beberapa keterampilan, jadi dia tidak naik sendiri, dan membiarkan lebih dari selusin adik laki-laki di belakangnya bergegas. Wah, kamu berani membuat keributan di pernikahan Tuan Xiao, kamu adalah mencari kematian. Selusin preman dengan tongkat menyambut Chen Ping. Banyak tamu yang melihat pemandangan ini hanya bisa menggelengkan kepala. Sambil menggelengkan kepala, mereka tahu bahwa Chen Ping tidak akan selamat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya lagi. Sialan, aku akan macam-macam denganmu. Beraninya kamu melakukannya? Ini pesta pernikahan Tuan Xiao. Fu Wei mengumpat dengan marah, melangkah maju dan menarik kerah baju Chen Ping. Alasan mengapa mereka menargetkan Chen Ping seperti Ping ini, itu semua karena dia ingin menyenangkan Xiao Lei. Selama dia bisa menyenangkan Xiao Lei, pekerjaan mereka akan berhasil di masa depan. Fu Wei menjemput Chen Ping dan hendak menyerang Chen Ping. Hanya untuk melihat Chen Ping menamparnya. Bang! Tamparan yang cukup untuk membuat khawatir seluruh ruang perjamuan terdengar, dan Fu Wei langsung terbang keluar dan menabrak meja dengan keras. Kecelakaan. Meja menjadi hancur, dan semua piring dan set teh jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Semua para tamu mengalihkan perhatian mereka ke sini, tetapi tidak ada yang memperhatikan Xiao Lei dan Geng Sanshan di panggung pernikahan. Bahkan Xiao Lei dan Geng Sanshan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah suara itu. Sial, kamu sedang mencari kematian. Ketika pria botak itu melihat Chen Ping mengambil tindakan, dia menjadi bersemangat dan berteriak. Dia berkata, ayo, bunuh anak ini. Kepala botak itu sekarang dapat secara sah membalas dendam pribadinya. Dia tahu bahwa Chen Ping memiliki beberapa keterampilan, jadi dia tidak melakukannya sendiri, dan langsung membiarkan lebih dari 10 adik laki-laki di belakangnya mengerumuninya. Wah, kamu berani membuat keributan di pernikahan Tuan Xiao, kamu mencari kematian. Selusin preman dengan tongkat menyambut Chen Ping. Banyak tamu yang melihat adegan ini hanya bisa menggelengkan kepala. Sambil menggelengkan kepala, mereka tahu bahwa Chen Ping tidak akan selamat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya lagi. Sialan, aku akan macam-macam denganmu. Beraninya kamu melakukannya? Ini pesta pernikahan Tuan Xiao. Fu Wei mengumpat dengan marah, melangkah maju dan menarik kerah baju Chen Ping. Alasan mengapa mereka menargetkan Chen Ping seperti Ping ini, itu semua karena dia ingin menyenangkan Xiao Lei. Selama dia bisa menyenangkan Xiao Lei, pekerjaan mereka akan berhasil di masa depan. Fu Wei menjemput Chen Ping dan hendak menyerang Chen Ping. Hanya untuk melihat Chen Ping menamparnya. Bang! Suara tamparan yang mengejutkan seluruh orang ruang perjamuan terdengar, dan Fu Wei langsung terbang keluar dan menabrak meja dengan keras. Kecelakaan. Meja menjadi hancur, dan semua piring dan set teh jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Semua tamu berbalik perhatian mereka di sini, tapi tidak ada yang memperhatikan Xiao Lei dan Geng Sanshan di panggung pernikahan. Bahkan Xiao Lei dan Geng Sanshan mau tidak mau melihat ke arah suara itu. Sial, kamu sedang mencari kematian. Ketika pria botak itu melihat Chen Ping mengambil tindakan, dia menjadi bersemangat dan berteriak. Dia berkata, ayo, bunuh anak ini. Kepala botak itu sekarang dapat dengan sah membalas dendam pribadinya. Dia tahu bahwa Chen Ping punya beberapa keahliannya, jadi dia tidak melakukannya sendiri, dan langsung membiarkan lebih dari 10 adik laki-laki di belakangnya mengerumuninya. Wah, kamu berani membuat keributan di pernikahan Tuan Xiao, kamu mencari kematian. Selusin preman dengan tongkat menyapa Chen Ping. Banyak tamu yang melihat adegan ini hanya bisa menggelengkan kepala. Sambil menggelengkan kepala, mereka tahu bahwa Chen Ping tidak akan selamat. Direktori bab sebelumnya menyimpan buku bab berikutnya. Bab 12 terlalu lama untuk hidup. Bunuh dia, bunuh dia. Fu Wei, yang ditampar oleh Chen Ping, berdiri menutupi wajahnya dan meraung dengan ganas. Di panggung pernikahan, Xiao Lei mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman kejam. Semua orang memperhatikan lelucon Chen Ping, tidak ada yang mengasihani dia, apalagi menyelamatkannya. Menghadapi pengepungan lebih dari selusin orang, Chen Ping Lu mencibir, dan tiba-tiba mengambil langkah maju. Boom! Chen Ping mengambil langkah ini, seperti gempa bumi, seluruh aula tampak bergetar. Dan lusinan preman itu berteriak dalam sekejap, lalu mereka semua terbang terbalik, menghancurkan meja dan kursi di sekitarnya, dan pemandangan menjadi berantakan. Kali ini, semua tamu tercengang.
Kepala botak itu memandangi bawahannya yang jatuh ke tanah, dan rasa dingin muncul dari telapak kakinya dalam sekejap. Pada saat ini, di sisi panggung pernikahan, seorang pria parubaya berpakaian bagus mengerutkan kening. Orang tersebut adalah Xiao Yan, kepala keluarga Xiao, dan juga ayah Xiao Lei. Tentu saja dia harus hadir saat putranya menikah. Baru saja Chen Pingzhen mundur dari lusinan preman itu, Xiao Yan melihat semuanya. Dia sendiri adalah seorang pejuang, dan dia dapat melihat bahwa kekuatan Chen Ping tidaklah sederhana. Ketika Xiao Lei di panggung pernikahan melihat ini, dia mengerutkan kening. Sial, mereka semua sampah. Sambil meraung, Xiao Lei bergegas turun dengan langkahnya. Suamiku. Geng Sanshan juga berlari bersamanya. Leier, jangan bertindak gegabah. Pada saat ini, Xiao Yan, yang duduk diam di sisi panggung pernikahan, juga bergegas mendekat. Dia takut putranya akan menderita. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Selusin petugas keamanan hotel menyerbu masuk dengan membawa tongkat karet. Regal Hotel sudah menjalankan bisnisnya selama 5 atau 6 tahun, dan saya belum pernah melihat ada orang yang berani membuat onar di sini. Anda pasti tahu kalau Regal Hotel dimiliki oleh keluarga Su, orang terkaya di Hongcheng. Terlebih lagi, kali ini tuan muda dari keluarga Xiao yang mengadakan pernikahan. Kekuatan keluarga Xiao tidak jauh lebih buruk dari keluarga Su. Pada saat ini, siapa yang berani datang ke sini untuk membuat masalah? Bukankah karena bintang yang berulang tahun selalu makan arsenik, bukankah hidup ini terlalu panjang? Di kamar pribadi di lantai 3, Su Wenzong mengerutkan kening ketika dia mendengar suara berderak di bawah. Manajer hotel datang ke sini dengan keringat dingin. Apa yang terjadi selanjutnya? Su Wenzong bertanya sedikit tidak senang. Presiden Su, seseorang membuat masalah di pesta pernikahan keluarga Xiao, memukuli orang dan menghancurkan barang. Manajer hotel buru-buru menjelaskan. Apakah ada yang berani membuat masalah di sini? Wajah Su Wenzong menjadi marah. Apa yang kamu lakukan untuk makanan? Kamu pecundang. Kirimkan penjaga keamanan secepatnya, jangan mempengaruhi reputasi hotel kami. Sudah terkirim, kata manajer itu. Lalu mengapa Anda tidak pergi dan menanganinya dan menunggu orang lain marah? Su Wenzong meraung dengan marah, membuat manajernya sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. Ayah, kesehatanmu tidak baik. Jangan marah. Aku akan turun dan melihat. Su Yuki menghibur Su Wenzong dan keluar dari kamar pribadi. Sekarang banyak hal di keluarga Su yang ditangani oleh Su Yuki. Bagaimanapun, Su Wenzong adalah satu-satunya anak perempuan seperti dia. Sekarang Su Wenzong tidak dalam keadaan sehat, semuanya beban dilimpahkan padanya. Bahu Su Yuki. Aula pernikahan di lantai 2. Lebih dari selusin penjaga keamanan mengepung Chen Ping. Manajer hotel bergegas dan mengangguk dan membungkuk di depan Xiao Yan. Tuan Xiao, sungguh aku minta maaf, aku tidak menyangka ada orang yang tidak takut mati dan berani membuat masalah di pernikahan keluarga Xiao. Aku akan mengusir para pembuat onar sekarang. Setelah berkata itu, dia berkata kepada selusin penjaga keamanan, kamu masih apa yang kamu lakukan? Keluarkan pembuat onar dari sini. Tunggu sebentar. Tepat ketika penjaga keamanan hendak mengambil tindakan, Xiao Yan angkat bicara, dia menyebabkan masalah di pernikahan putraku dan mengganggu tamu-tamuku. Bagaimana kita bisa membiarkannya pergi? Kalau begitu, di manakah wajah keluarga Xiaoku? Sekalipun aku tidak menginginkan nyawanya hari ini, aku tetap harus meninggalkan tangan dan kakinya sebelum pergi. Ini. Manajer hotel berada dalam dilema. Jika tangan dan kakinya dipotong, apa yang akan terjadi jika dia membenci hotel dan membuat masalah lagi? Xiao Yan melihat apa yang dimaksud manajer hotel dan tersenyum menghina. Keluarga Xiao akan menangani masalah ini sendiri, kamu bisa keluar. Oke, ayo keluar sekarang. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Manajer hotel mengangguk dengan gembira. Ayah, aku tidak menginginkan tangan dan kakinya. Aku ingin nyawanya. Jika dia berani membuat masalah di pernikahanku, aku akan membunuhnya. Setelah Xiao Lei selesai berbicara, dia menatap Chen Ping dengan marah. Chen Ping, aku harus membiarkanmu mati hari ini, dan aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaanku. Aku baru saja mengatakan bahwa jika aku datang ke pesta pernikahan, pernikahanmu tidak akan terlaksana. Kamu selalu tidak percaya. Apakah kamu percaya sekarang? Chen Ping memandang Xiao Lei dan tersenyum tanpa rasa takut. Aku percaya pada ibumu. Xiao Lei meninju Chen Ping dengan keras. Bang! Retak! Hanya ada suara yang tajam, dan lalu lengan Xiao Lei tertekuk dengan aneh dan terlihat jelas patah. Ah! Bab 13 agak berlebihan. Ini agak berlebihan. Leier! Xiao Yan buru-buru melangkah maju untuk mendukung Xiao Lei. Setelah memeriksa, dia menemukan bahwa lengan Xiao Lei patah. Butuh beberapa bulan untuk pulih. Brengsek, jika kamu berani memukul anakku, aku ingin kamu mati. Xiao Yan awalnya hanya ingin memberi pelajaran pada Chen Ping dan membiarkan dia meningkatkan ingatannya. Lagi pula, masih ada pernikahan. Tapi sekarang Xiao Yan hanya punya satu pikiran, yaitu membunuh Chen Ping. Jika tidak, dia akan dipermalukan di depan begitu banyak pengusaha di Hongcheng. Xiao Yan mengeluarkan ponselnya dan memanggil semua pengawal di rumah.
Semua pengawal ini disewa dengan banyak uang, dan mereka semua adalah pejuang. Tapi mereka jauh lebih baik daripada yang botak. Yang botak hanyalah gangster jalanan yang mengikuti Xiao Lei kemana-mana dan menyukai Xiao Lei, generasi kedua yang kaya. Melihat Xiao Yan memanggil seseorang, Chen Ping tidak terburu-buru. Dia benar-benar duduk kembali dan mulai minum secangkir teh lagi. Tindakan Chen Ping benar-benar membuat marah Xiao Yan. Jelas sekali dia meremehkan Xiao Yan mereka. Pulang. Ayah, bunuh dia untukku. Aku ingin membunuhnya. Xiao Lei, yang lengannya patah, berteriak dengan ekspresi garang di wajahnya. Layer, jangan khawatir. Aku pasti akan membuang anak ini ke sungai untuk memberi makan ikan hari ini. Xiao Yan memandang putranya dengan sedih dan berjanji. Xiao Yan melihat Chen Ping memiliki kekuatan, jadi dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi menunggu pengawalnya tiba. Saat ini, pintu aula pernikahan di lantai 2 dibuka, dan Su Yuki masuk dengan cepat. Dia ingin melihat siapa yang menyebabkan masalah di sini. Paman Xiao, apa yang terjadi? Su Yuki bertanya pada Xiao Yan begitu dia memasuki pintu. Anak ini berani membuat onar di pernikahan anakku, bahkan memukuli anakku. Aku akan berhubungan seks di hotelmu hari ini. Xiao Yan menunjuk ke arah Chen Ping yang sedang duduk di meja sambil minum teh. Ketika Su Yuki menoleh, dia tertegun. Dia tidak pernah mengira bahwa pembuat onar sebenarnya adalah Chen Ping, dan Chen Ping tidak pergi. Tuan Chen. Su Yuki bertanya dengan wajah bingung, kenapa kamu? Apakah Nona Su aneh? Chen Ping tersenyum tipis pada Su Yuki. Keponakan Yuki, apakah kamu kenal orang ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Paman Xiao, ini mungkin salah paham. Tuan Chen ini diundang untuk merawat ayahku. Ini pasti salah paham. Su Yuki menjelaskan. Menyembuhkan. Alis Xiao Yan semakin berkerut. Siapa kamu? Omong kosong apa? Orang ini sama sekali tidak tahu cara mengobati penyakit. Dia baru keluar dari selnya hari ini. Dia bisa ke dokter. Saya sudah kenal dia bertahun-tahun tapi saya belum pernah melihatnya ke dokter. Jangan jadi tertipu olehnya. Geng Sanshan berteriak pada Su Yuki. Wajah Su Yuki menjadi dingin sesaat. Tetapi melihat gaun pengantin di tubuh geng Sanshan, dia tahu bahwa dia adalah pengantin keluarga Xiao. Su Yuki menelan ludah dan berkata, apakah Tuan Chen akan ke dokter? Saya bebas memutuskan. Hanya karena Anda belum melihatnya, bukan berarti Tuan Chen tidak mengetahuinya. Tarik ke bawah dengan cepat, apa yang tidak saya ketahui tentang 2 pukulannya? Teman sekelas kuliah 4 tahun kami telah jatuh cinta selama beberapa tahun. Ketika saya sakit dan masuk angin, saya harus pergi ke rumah sakit. Suatu saat hujan deras, dan dia membawa saya ke rumah sakit. Jika dia tahu cara melihat seorang dokter, apakah dia masih perlu pergi ke rumah sakit? Geng Sanshan tampak menghina. Di matanya, Chen Ping tidak berharga sekarang. Mendengar apa yang dikatakan geng Sanshan, Su Yuki memandang Chen Ping, dan dia sepertinya mengerti mengapa Chen Ping membuat masalah di pesta pernikahan. Yuki keponakan, jangan khawatirkan masalah ini. Saya akan mengundang ahli dari luar negeri untuk penyakit ayahmu. Anak ini harus mati hari ini. Xiao Yan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Senioritasnya lebih tua dari Su Yuki, jadi tentu saja dia tidak perlu bersikap sopan. Tidak, Anda tidak boleh menyentuh Tuan Chen. Su Yuki tiba-tiba berdiri di depan Chen Ping. Nyawa ayahnya masih bergantung pada Chen Ping untuk menyelamatkannya, Su Yuki tidak bisa melihat Chen Ping mendapat masalah. Wajah Xiao Yan menjadi dingin, keponakan Yuki, apakah kamu memaksaku untuk melakukannya? Lakukan sesuatu. Mata Xiao Yan bersinar dengan niat membunuh. Saat dia selesai berbicara, puluhan pengawal keluarga Xiao bergegas masuk. Melihat pengawalnya telah tiba, Xiao Yan menatap Chen Ping dengan tatapan yang lebih dingin. Mata Xiao Yan menjadi lebih dingin. Paman, tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkanmu menyentuh Tuan Chen. Setelah Su Yuki selesai berbicara, lebih dari selusin penjaga keamanan hotel juga bergegas masuk, melindungi Su Yuki dengan ketat. Suasana di ruang perjamuan langsung menjadi kental, dan banyak tamu yang mundur satu demi satu, karena takut mereka akan terlibat perkelahian. Dan melukai diri mereka sendiri. Gadis kecil, jika bukan karena ayahmu, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dalam hitungan menit. Pergi dari sini sekarang juga, bisakah kamu menghentikanku dengan keamananmu yang lemah? Xiao Yan marah, dan dia tidak sopan kepada Su Yuki. Dan saat kata-kata Xiao Yan jatuh, lusinan pengawal keluarga Xiao semuanya memancarkan aura. Aura ini saja membuat wajah selusin penjaga keamanan menjadi pucat. Wajah Su Yuki tidak tampan, tapi dia masih melindungi Chen Ping dengan erat, matanya tegas. Xiao tua, terlalu tua untuk menakuti anak-anak. Pada saat ini, pintu ruang perjamuan dibuka lagi, dan Su Wenzong masuk dengan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Bab 14 Kaisar Bawah Tanah. Melihat Su Wenzong datang, Xiao Yan tersenyum dingin. Su tua, kamu datang tepat pada waktunya. Bawa putrimu pergi. Aku akan membunuh anak ini hari ini. Su Wenzong mengabaikan Xiao Yan. Sebaliknya, dia menatap Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, saya mengejutkan Anda. Penampilan sederhana Su Wenzong mengejutkan semua orang.
Tidak apa-apa, keluarga Xiao tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Chen Ping tersenyum ringan. Kata-kata Chen Ping sekali lagi membuat marah Xiao Yan. Wah, jika aku tidak membunuhmu hari ini, bagaimana keluarga Xiao kita bisa mendapatkan pijakan di Hongcheng? Setelah mengatakan itu, Xiao Yan memandangi lusinan pengawalnya, siapa yang bisa membunuh anak ini? Hadiah 1 juta. Mendengar hadiahnya 1 juta, mata lusinan pengawal menjadi merah, dan mereka semua bersiap. Coba saya lihat apakah ada di antara kalian yang berani bergerak. Su Wensong berteriak dengan marah, jangan lupa, ini wilayah saya, ini hotel saya. Saat Su Wensong selesai berbicara, puluhan penjaga keamanan bergegas ketika mereka tiba, pengurus rumah tangga tua keluarga Su juga datang dengan banyak keringat. Tuan, saya telah memberikan perintah Anda. Penjaga keamanan keluarga Su dan industri semuanya bergegas ke sini. Pengawal keluarga Su akan segera datang. Pengurus rumah tangga tua itu mengikuti Su Wensong untuk melapor. Titik. Su Wensong mengangguk, dan kepala pelayan tua itu mundur. Xiao Yan mendengarkan laporan pengurus rumah tangga tua keluarga Su, dan alisnya menyatu dalam sekejap. Su Wensong, apakah kamu akan bertarung sampai mati denganku demi anak laki-laki seperti itu? Xiao Yan, jika kamu bersikeras membunuh Tuan Chen, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Jadi bagaimana jika keluarga Xiao berkelahi, menurutmu aku akan takut padamu? Su Wensong berkata tanpa rasa takut. Keluarga Xiao dan keluarga Su sudah memiliki kekuatan yang setara. Jika mereka bertarung, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian. Semua tamu bersembunyi jauh saat ini, memikirkan Xiao Jiu di dalam hati mereka. Jika keluarga Su dan keluarga Xiao bertengkar, keluarga lain pasti mendapat manfaat. Wajah Xiao Yan memerah karena marah, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Su Wensong, jika kamu memaksaku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu telah melupakan satu hal, yaitu, Tuan Hu berutang budi pada keluarga Xiao kita. Begitu Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Wensong tiba-tiba berubah. Titik. Ada sedikit kepanikan di matanya. Bahkan para tamu di sekitarnya gemetar ketika mendengar kata Tuan Harimau, dan mau tidak mau merasakan hawa dingin di hati mereka. Tuan Hu ini bernama Lin Tianhu, dia adalah kepala Aula Jui. Lin Tianhu ini adalah kaisar bawah tanah Hongcheng. Ada pepatah terkenal di Hongcheng, lebih baik main-main dengan Raja Yama daripada Jui Tang. Kalimat ini cukup untuk menunjukkan kekuatan Jui Tang di Hongcheng. Dan Lin Tianhu, yang merupakan penguasa Aula Jui, adalah orang yang menghentakkan kakinya dan membuat Hongcheng gemetar 3 kali. Melihat ekspresi ketakutan Su Wensong, Xiao Yan tertawa. Su Wensong, bawa orang-orang itu pergi sekarang, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jangan paksa aku memanggil Tuan Harimau. Mata Su Wensong berkilat. Otot-ototnya bergerak-gerak terus-menerus. Dia ragu-ragu karena nama Lin Tianhu terlalu terkenal, dan keluarga Su tidak mampu menyinggung perasaannya. Bos Su, saya akan menangani urusan saya sendiri. Anda harus membawa seseorang pergi. Chen Ping melihat Su Wensong ragu-ragu, jadi dia berkata dengan keras. Su Wensong mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Chen, Anda menyelamatkan hidup saya. Jika Anda mengatakan ini, bukankah itu tamparan di wajah? Jika terjadi perkelahian, saya akan membiarkan Yuki mengambil kesempatan untuk melarikan diri bersama Tuan Chen. Ketika saatnya tiba, entah itu Lin Tianhu atau Xiao Yan, mereka tidak berani membunuhku. Ayah. Su Yuki meraih lengan baju Su Wensong dengan erat. Yuki, setelah kamu pergi bersama Tuan Chen, pergilah ke ruang rahasia keluarga Su. Kamu tahu lokasinya. Keluarlah setelah situasi tenang. Su Wensong menasihati Su Yuki. Su Wensong, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu ingin aku merepotkan Tuan Harimau? Xiao Yan bertanya ketika dia melihat Su Wensong belum mengungkapkan pendiriannya. Xiao Yan, Tuan Chen, saya yakin. Kata Su Wensong tegas. Oke, kamu punya nyali? Xiao Yan mengertakkan giginya dengan marah dan langsung menghubungi nomor Lin Tianhu. Sebenarnya Xiao Yan tidak mau menggunakan bantuan ini, karena digunakan oleh keluarga Xiao untuk menyelamatkan nyawanya. Saat itu, ayah Xiao Yan membiarkan Lin Tianhu menginap di hari hujan, sehingga Lin Tianhu yang masih sangat muda, mengatakan bahwa dia berhutang pada keluarga Xiao. Bantuan dapat dikembalikan kepadanya kapan saja. Awalnya, keluarga Xiao berharap untuk menggunakan bantuan ini ketika keluarga tersebut menghadapi bencana, tetapi dalam situasi saat ini, jika Xiao Yan tidak membunuh Chen Ping, dia tidak akan berdamai, dan keluarga Xiao mereka juga akan diejek, jadi Xiao Yan memutuskan gunakan bantuan ini untuk mengundang Lin Tianhu. Tidak lama setelah panggilan dilakukan, hanya terdengar suara gemuruh, disusul dengan semburan langkah kaki yang semrawut. Banyak orang melihat keluar melalui jendela, dan mereka semua tercengang sejenak. Saya melihat orang-orang berjas hitam dan memegang parang, mengelilingi seluruh hotel regal, ada ratusan orang, dan semua orang memasang tampang pembunuh. Melihat pemandangan ini, Su Wensong merasa sedikit kecewa, sepertinya Chen Ping tidak bisa melarikan diri hari ini. Berderit.
Pintu ruang perjamuan dibuka, dan lebih dari 20 pria berjas dengan tinggi 1,9 meter, bertubuh kuat dan berkulit tegas menyerbu masuk terlebih dahulu. 20 orang berdiri dalam dua baris, berdiri tegak. Dada terangkat, berbaris. Selamat datang, Tuan Harimau. 20 pria berjas berteriak serempak, dan teriakan itu mengguncang lampu di atap. Pertunjukan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Tuan Harimau. Diam, semuanya, hati-hati, hidupmu dalam bahaya. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan, tapi mereka semua segera menutup mulut. Semua mata tertuju ke arah pintu, dan kemudian seorang pria parubaya berusia 50-an, mengenakan setelan jas dan sepatu kulit masuk. Sepasang sepatu kulit dengan kilap yang dapat mencerminkan sosok seseorang orang ini adalah Kaisar Bawah Tanah Hongcheng, Lin Tianhu, pemimpin Aula Jui. Tuan Harimau. Xiao Yan buru-buru melangkah maju dan berteriak dengan hormat. Saya sibuk, siapa yang ingin kamu bunuh? Lin Tianhu bertanya langsung. Xiao Yan menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, itu dia. Lin Tianhu melirik ke arah Chen Ping. Dia mengenakan pakaian biasa, dan tubuhnya agak kurus. Tidak ada yang istimewa dari dia. Saya tidak tahu mengapa Xiao Yan membunuhnya. Lin Tianhu berjalan menuju Chen Ping, Su Wenzong dan Su Yuqi berdiri di depan Chen Ping. Ketika mereka melihat Lin Tianhu berjalan mendekat, tubuh mereka gemetar. Pergi. Lin Tianhu mengerutkan kening ketika dia melihat ayah dan anak perempuan keluarga Su menghalanginya di depan. Dengan dua kata ini, Lin Tianhu memancarkan momentum yang sangat besar, dan Su Wenzong serta Su Yuqi langsung tertekan oleh momentum ini dan tidak bisa bernapas. Melihat ini, Chen Ping meletakkan tangannya di bahu ayah dan anak perempuan Su Wenzong. Bos Su, Nona Su, mohon mundur, saya akan menangani urusan saya sendiri. Chen Ping mendorong. Ayah dan anak perempuan Su Wenzong ke samping, melangkah maju dan hadapi Lin Tianhu secara langsung. Bab 15 mereka tidak layak. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Tuan Hu, jangan langsung pukul dia sampai mati, siksa dia sampai mati. Melihat Lin Tianhu datang, Xiao Lei segera mulai berteriak. Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Lin Tianhu mengerutkan kening dan menatap Xiao Lei. Hanya yang ini saja yang membuat Xiao Lei ketakutan hingga dia hampir kencing di celana dan mundur. Jangan berani, jangan berani. Kamu bajingan, kamu dan Tuan Tiger berbicara seperti ini. Xiao Yan melangkah maju dan menamparkan Xiao Lei dengan keras, lalu berkata dengan senyuman di wajahnya, Tuan Harimau, anjing itu bodoh, saya harap Tuan Harimau tidak tersinggung. Xiao Yan, biar ku beritahu, aku, Lin Tianhu, berhutang budi padamu pada keluarga Xiao, tapi aku bukan pelayan keluarga Xiaomu. Kuharap kau mengerti. Lin Tianhu berkata dengan dingin. Saya mengerti, Tuan Hu adalah tamu keluarga Xiao saya, bagaimana dia bisa menjadi pelayan? Xiao Yan sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin, dan menatap tajam ke arah putranya. Xiao Lei kesakitan saat lengannya patah, tapi dia baru saja ditampar oleh Xiao Yan, dan sekarang dia menundukkan kepalanya. Dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat sikap Xiao Yan baik-baik saja, Lin Tianhu mengalihkan perhatiannya ke Chen Ping lagi. Tuan Chen juga impulsif. Pengantin wanita adalah pacar Tuan Chen, tetapi Xiao Lei menyambarnya pergi. Tuan Chen memiliki kebencian? Su Wenzong melangkah maju dengan tergesa-gesa menjelaskan kepada Lin Tianhu dengan senyum minta maaf di wajahnya. Oh. Lin Tianhu mengangguk, dan akhirnya mengerti bahwa pria yang tampaknya biasa ini berani membuat masalah di pernikahan Xiao. Ternyata pacarnya dirampok. Namun tak lama kemudian, Lin Tianhu bereaksi, tiba-tiba tertegun, dan berkata kepada Su Wenzong, apa yang kamu lakukan? Memanggilnya. Su Wenzong adalah orang terkaya di Hongcheng. Bagaimana dia bisa memanggil pemuda biasa berusia awal 20-an sebagai tuan? Pasti ada alasannya. Tuan Chen. Su Wenzong bingung, tetapi dengan cepat memahami apa yang dimaksud Lin Tianhu, jadi dia menjelaskan, Tuan Chen menyelamatkan hidup saya, jadi apapun yang terjadi, saya akan melindunginya hari ini. Lin Tianhu akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Ngomong-ngomong itu bukan masalah besar, tapi keluarga Su dan keluarga Xiao saling balas dendam, dan itu masalah besar. Itu sebabnya Xiao keluarga memanggilnya kemari. Ada apa dengan kedua keluarga kalian? Kalian semua adalah orang-orang terkenal di Hongcheng, perhatikan pengaruhnya, karena anak laki-laki itu menyebabkan masalah di pernikahan dan memukuli anak laki-laki keluarga Xiao, kalian tidak bisa melepaskannya dengan mudah, tetapi dia tidak bersalah atas kematian, biarkan dia memotongnya. Lengannya dan minta maaf di depan umum, akui kesalahanmu dan keluar. Lin Tianhu memarahi Su Wenzong dan Xiao Yan, tetapi tak satu pun dari mereka yang berani membantah. Lin Tianhu bisa menjadi kaisar bawah tanah Hongcheng tidak hanya dengan kedua tinjunya, tetapi juga dengan pikirannya. Itu saja. Untuk masalah kecil, Lin Tianhu bisa membuat Chen Ping menghilang, tapi itu akan menyinggung perasaan keluarga Su. Meskipun dia tidak takut pada keluarga Su, tidak ada gunanya mempertimbangkan pro dan kontra. Keluarga Xiao hanya ingin menyelamatkan mukanya dan membiarkan Chen Ping mengambil keputusan.
Minta maaf saja di depan umum, berikan wajah keluarga Xiao, dan biarkan Xiao Lei melampiaskan amarahnya. Dengan cara ini, keluarga Xiao akan memiliki wajah dan keluarga Su tidak akan tersinggung. Bagi Lin Tianhu, ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Menurut kalian apa yang aku katakan? Bolehkah? Melihat Su Wensong dan Xiao Yan terdiam, Lin Tianhu bertanya lagi. Dia tidak bertanya kepada Chen Ping, orang yang terlibat, karena di matanya, Chen Ping hanyalah pion, dan dia akan melakukan apapun yang diminta. Semuanya terserah Tuan Harimau. Su Wensong atau Xiao Yan, siapa yang berani membantah? Bukankah ini sudah berakhir? Mengapa membuatnya begitu megah, seolah-olah ini serius? Lin Tianhu terkekeh, lalu menatap Chen Ping dan berkata, "Nak, kamu membuat keributan besar di pernikahan seseorang, memukuli putra seseorang, dan sekarang salah satu lenganmu patah. Minta maaf padaku dan biarkan kamu pergi, jika tidak, kamu mungkin tidak bisa pergi hari ini." Chen Ping memandang Xiao Lei, yang sangat bangga. Dia sedang menunggu Chen Ping memotong melepaskan lengannya, dan kemudian menghampirinya untuk membantunya. Dia meminta maaf. Mereka tidak pantas. Chen Ping melontarkan 4 kata dengan datar. Bab 16 membatalkan pernikahan. Pembatalan pernikahan. Tiba-tiba, semua orang yang hadir tercengang. Anda harus tahu bahwa di Hongcheng, tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak mematuhi Guru Hu. Melihat Chen Ping yang biasa, dia tidak memberikan wajah apapun. Wajah Lin Tianhu menjadi dingin, dan niat membunuh muncul di matanya. Xiao Lei di samping hampir mati karena tawa, dan terus berteriak di dalam hatinya, "Bunuh dia, bunuh dia. Tuan Chen, Kamu minta maaf kepada Tuan Hu." Su Yuki dia buru-buru menarik lengan baju Chen Ping sangat gugup hingga dia berkeringat dingin. "Nak, jika kamu berani tidak menaati Tuan Harimau, kamu mencari kematian." Seorang bawahan di sebelah Lin Tianhu meraung marah dan meninju Chen Ping. "Tuan Hu, saya minta maaf atas nama Tuan Chen." Su Wensong sangat cemas saat melihat anak buah Lin Tianhu mengambil tindakan, tapi dia tidak berani membiarkan anak buahnya mengambil tindakan. Sekarang bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, lusinan penjaga keamanan di bawahnya tidak akan dibawa oleh Lin Tianhu. Lawan dengan ratusan bawahan memiliki akhir yang sama, mereka hanya membawa keluarga Su bersama mereka. Lin Tianhu tetap diam, mengabaikan Su Wensong sama sekali, dan tidak mengatakan apapun untuk menghentikan bawahannya. Anda harus tahu bahwa bawahan Lin Tianhu adalah tinggi dan kuat. Kepala penuh lebih tinggi dari Chen Ping, dan otot-otot di tubuhnya menonjol. Dengan pukulan ini, bahkan jika Chen Ping tidak mati, dia akan dinonaktifkan. Xiao Lei dan Geng Sanshan sama-sama memandang Chen Ping dengan mencibir, dan menatap Chen Ping. Setelah beberapa saat dalam situasi Ping yang menyedihkan, Fu Wei dan Jiang Wenjing semua menunggu untuk melihat lelucon Chen Ping, terutama Fu Wei, yang baru saja ditampar oleh Chen Ping dan masih kesakitan. Dia ingin melihat Chen Ping dipukuli dan dilumpuhkan. Namun tepat setelah tinju Lin Tianhu mengenai Chen Ping mengulurkan tangannya dan langsung meraih kepalan tangan Lin Tianhu yang seukuran karung pasir. Tidak peduli seberapa keras tangan Lin Tianhu mencoba, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Tidak sama sekali. Pada saat ini, semua orang tenang. Bahkan Lin Tianhu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chen Ping 2 kali. Tetapi hanya dengan melihat lebih dekat, kulit kepala Lin Tianhu hampir pecah. Dia melihat bahwa Chen Ping mengenakan cincin perunggu, dan kata urutan pada cincin itu. Orde Tianlong, ini adalah Ordo Tianlong. Orang yang memakai Ordo Tianlong adalah penguasa Balai Tianlong. Lin Tianhu masih kecil bodoh, lalu meraung, "Mundur, siapa itu? Biarkan Anda mengambil tindakan." Setelah mengaum dengan marah, dia menendang anak buahnya pergi dengan satu tendangan. "Tuan Chen, anak buahku bodoh dan tersinggung." Lin Tianhu buru-buru mengikuti Chen Ping untuk meminta maaf. Dia tidak pernah menyangka bahwa di Hongcheng kecil ini, penguasa Balai Tianlong akan benar-benar datang sendiri. Anda harus tahu bahwa Balai Tianlong adalah organisasi paling misterius di dunia. Jika Anda menginjak-injak kakimu, seluruh dunia akan gemetar. Aula Jui Lin Tianhu adalah milik Aula Tianlong. Aula Tianlong memiliki total 13 aula di Daxia. Aula Jui hanyalah salah satunya. Namun, ketika tidak ada panggilan dari ketua aula ini semua mereka tidak dapat mengungkapkan identitas mereka ketika mereka menjalankan bisnis mereka sendiri. Jadi pada kesempatan ini, Lin Tianhu hanya bisa memanggil Chen Ping Tuan Chen. Melihat perubahan sikap Lin Tianhu yang tiba-tiba terhadap Chen Ping, semua orang menjadi bingung dan tidak mengerti bahwa Lin Tianhu sedang bernyanyi apa yang terjadi. Bahkan Chen Ping sendiri sedikit bingung. "Saya tidak perlu meminta maaf." Chen Ping memandang Lin Tianhu dan bertanya dengan ragu-ragu. "Jangan beraninya kamu meminta Tuan Chen untuk meminta maaf. Jika Tuan Chen mengajukan banding, katakan saja." Lin Tianhu sangat ketakutan sehingga dia segera menggelengkan kepalanya dan memukulinya sampai mati. Dia tidak berani meminta Tuan Istana Tianlong untuk meminta maaf. "Saya bilang jika saya datang ke pesta pernikahan mereka tidak akan dilangsungkan," kata Chen Ping dengan tenang. Lin Tianhu mengangguk, lalu menoleh dan mengumumkan dengan keras, "Pernikahan hari ini dibatalkan, semuanya keluar." "Tuan Harimau." Xiao Yan tertegun, dan menatap Lin Tianhu.
Jika pernikahannya dibatalkan, keluarga Xiao akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Hongcheng. Bab 17. Tidak pernah menemukan menantu perempuan kosongkan lapangan. Lin Tianhu mengabaikan Xiao Yan sama sekali. Setelah membersihkan lapangan dengan satu kalimat, ratusan bawahannya menyerbu masuk. Para tamu itu sangat ketakutan hingga mereka semua lari. Fu Wei dan Jiang Wenjing awalnya ingin melihat lelucon Chen Ping, tapi sekarang mereka tidak melihatnya dan juga diusir. Belum lagi betapa jeleknya wajah Xiao Yan saat ini, dan Xiao Lei, dengan mata menatap dan ekspresi garang di wajahnya, ingin memakan Chen Ping. Keluarga Xiao telah menderita kerugian yang begitu besar hari ini, bagaimana mereka bisa melihatnya siapapun di masa depan? Chen Ping, dasar kodok, meskipun pernikahan Sanshan tidak diadakan hari ini, jangan pernah memikirkannya. Dengan kebajikanmu, kamu tidak akan pernah menemukan istri. Jia Meili berteriak pada Chen Ping dengan marah. Keluarga mereka akhirnya memanjat pohon keluarga Xiao, dan pernikahan yang diganggu oleh Chen Ping tidak dapat dilangsungkan. Jia Meili hampir marah. Chen Ping, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku menikahi Xiao Lei seperti ini? Berhentilah bermimpi. Aku tidak ada hubungannya denganmu lagi. Berhentilah menggangguku. Geng Sanshan menatap Chen Ping dengan kebencian di matanya. Tanpa emosi sedikit pun. Apakah aku mengganggumu? Chen Ping tersenyum dingin, aku ingat kamu bersikeras agar aku datang untuk hadir. Saat itu aku berkata bahwa jika aku datang untuk menghadiri pernikahan, pernikahanmu tidak akan berhasil. Kamu. Geng Sanshan mengertakkan giginya dengan marah dan memelototi Chen Ping. Sanshan, abaikan dia. Katak ini hanya ingin membuatmu marah dan sengaja berbicara denganmu. Lihat cara dia menjilati anjing. Dia juga seorang reformasi tahanan kerja paksa, menunggu untuk dipukuli. Sarjana. Jia Meili menarik Geng Sanshan dan mengutuk Chen Ping dengan kejam. Tuan Chen, jika Anda tidak menyukainya, bolehkah saya menjadi pacar Anda? Tepat ketika Jia Meili mengutuk Chen Ping bahwa dia tidak akan pernah menemukan pacar dan menjadi bujangan, Su Yuqi mengambil langkah maju dan bertanya dengan serius kepada Chen Ping. Saat ini, Chen Ping berdiri tertegun di tempat. Dia tidak menyangka Su Yuqi sebenarnya akan mengatakan kata-kata seperti itu di depan umum. Anda harus tahu bahwa dia adalah wanita tertua dari keluarga Su, dan dia juga akan menjadi jurumudi keluarga Su di masa depan. Ketika Geng Sanshan dan Jia Meili mendengar apa yang dikatakan Su Yuqi, wajah mereka menjadi sangat pucat. Ini jelas merupakan tamparan di wajah mereka. Wajah, terutama Jia Meili, setelah mengatakan bahwa Chen Ping adalah seekor katak dan tidak akan pernah menemukan pacar seumur hidupnya, putri tertua dari keluarga Su segera mengaku padanya cinta. Geng Sanshan mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya panas membara. Baru saja, dia berkata untuk tidak membiarkan Chen Ping mengganggunya, tetapi dalam sekejap mata, Chen Ping diakui oleh putri tertua keluarga Su. Kamu tahu, dibandingkan dengan putri tertua keluarga Su, dia, Geng Sanshan, bukanlah apa-apa. Nona Su, Rong, aku akan memikirkannya selama 2 hari, aku belum siap. Chen Ping tersenyum penuh terima kasih pada Su Yuqi. Dia tahu bahwa alasan Su Yuqi mengatakan ini adalah untuk membantunya keluar dari masalah dan menamparkan wajah Geng Sanshan dan putrinya. Tetapi seorang gadis, untuk membantu dirinya sendiri, bahkan memberi meningkatkan reputasinya. Chen Ping sangat berterima kasih. Tuan Chen, saya akan bekerja keras untuk membuat Anda menerima saya. Su Yuqi tersenyum tipis. Baik keluarga Xiao maupun keluarga Geng Sanshan semuanya pergi. Saat pergi, mata Xiao Yan ingin memakan Chen Ping. Sepertinya dia tidak akan melepaskannya. Su Wenzong dan Su Yuqi juga tertarik dengan Lin Tianhu. Orang-orang diundang keluar, dan sekarang hanya Chen Ping dan orang-orang dari Aula Juyi yang tersisa di aula pesta pernikahan yang besar. Apapun yang kamu inginkan, datang saja. Chen Ping tahu bahwa Lin Tianhu tiba-tiba membantunya membersihkan semua orang, dan pasti ada hal lain yang terjadi. Tapi yang tidak disangka Chen Ping adalah begitu dia selesai berbicara, Lin Tianhu berlutut di depannya dengan apop, lalu Juyi ratusan orang di aula semuanya berlutut. Kali ini, Chen Ping tercengang. Dia bertanya-tanya apakah Lin Tianhu telah meminum obat yang salah. Bab 18 Kenali putrimu lebih baik dari ayahmu. Zinu Mo Ruofu, bawahan Lin Tianhu, Master Aula Juyi, beri penghormatan kepada Master. Salam kepada Master. Ratusan orang di Aula Juyi berteriak serempak. Ini mengejutkan Chen Ping, dia bahkan tidak tahu siapa penguasa istananya. Apakah kamu salah paham tentang orang itu? Aku bukan ketua aula. Chen Ping menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Orang yang memakai token naga langit adalah penguasa aula naga langit, jadi tidak salah lagi. Kata Lin Tianhu. Ledakan. Kata-kata Lin Tianhu langsung mengingatkan Chen Ping. Ketika dia di penjara, pemimpin lama selalu mengatakan bahwa dia adalah penguasa Balai Tianlong, dan kemudian memberinya cincin ini tampaknya karena cincin inilah Lin Tianhu mengenali dirinya sebagai penguasa Balai Tianlong. Maksudmu, apakah karena aku memakai cincin ini? Chen Ping melepas cincin itu dan bertanya pada Lin Tianhu. Ya, ini adalah tatanan Tianlong dari Istana Tianlong, pelatihan leluhur Istana Tianlong, dan pemakainya adalah penguasa Istana Tianlong. Lin Tianhu berkata sambil melihat cincin di tangan Chen Ping. Bangun dulu. Melihat Lin Tianhu dan yang lainnya berlutut,
Chen Ping merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia melambaikan tangannya. Terima kasih, Tuan Istana. Lin Tianhu dan orang-orang di Aula Jui semuanya berdiri. Biar ku beritahu, aku bukan semacam penguasa istana. Cincin ini diberikan kepadaku oleh orang lain, dan kamu salah orang. Chen Ping menjelaskan. Kami hanya mengenali token Tianlong, bukan orang. Karena token Tianlong ada pada Anda, maka Anda adalah penguasa istana kami. Lin Tianhu berkata dengan hormat. Chen Ping tidak bisa berkata-kata, sepertinya kepala naga tua itu dengan sengaja menyerahkan posisi kepala istana kepadanya. Apakah kamu juga dari Tianlong Dian? Chen Ping bertanya. Ya, total ada 13 aula di Aula Tianlong, dan Aula Jui kami hanyalah salah satunya. Namun, saya tidak mengenal saudara-saudara dari aula lain dan jarang berinteraksi dengan mereka. Kecuali kami dipanggil oleh Master Aula-Aula, kita tidak bisa dengan mudah mengekspos. Lin Tianhu menjelaskan. Setelah Chen Ping mendengar ini, dia terdiam beberapa saat. Satu aula Jui dapat menginjakan kakinya di Hongcheng, dan dia gemetar. Jika ada 13 aula seperti itu, maka kekuatan aula Tianlong benar-benar menakutkan. Tuan Istana, selain 13 aula di Daxia, kami memiliki cabang di seluruh dunia. Adapun informasi spesifiknya, karena posisi saya terlalu rendah, saya tidak mengetahuinya. Setelah Lin Tianhu selesai berbicara, Chen Ping bahkan lebih terkejut lagi, ada subruder di seluruh dunia, yang sungguh luar biasa. Dia benar-benar tidak mengerti kalau pria lusuh seperti Old Longtou bisa menjadi karakter yang luar biasa. Sekarang Chen Ping sebenarnya menantikan datangnya tanggal 15 Juli, mungkin dengan begitu dia bisa memahami istana Tianlong dengan lebih baik. Setelah beberapa saat terkejut, Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua kembali. Jika terjadi sesuatu, saya akan mencarimu. Ya. Lin Tianhu membungkuk sedikit. Lin Tianhu membawa orang-orang itu pergi, tetapi Chen Ping tidak bergerak, hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menerima identitas tambahan yang tiba-tiba ini untuk sementara waktu. Saat ini, di kantor lantai atas Hotel Regal, Su Wenzong dan Su Yuki tidak pergi, melainkan datang ke kantor manajer lantai atas. Ini adalah milik keluarga Su-nya, jadi mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Yuki, apakah kamu serius dengan apa yang baru saja kamu katakan kepada Tuan Chen? Su Wenzong memandang Su Yuki dan bertanya. Apa yang kamu bicarakan? Su Yuki pura-pura tercengang dan tidak tahu. Berhentilah berpura-pura, aku mengenal putriku lebih baik daripada ayahku. Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Su Wenzong tersenyum tipis. Ayah, saya baru saja bertemu Tuan Chen, jadi bagaimana saya bisa menyukainya? Su Yuki menatap Su Wenzong dengan wajah pucat, tetapi wajahnya memerah. Tuan Chen adalah orang yang baik, tampan, dan memiliki keterampilan medis yang sangat baik, tetapi dia tidak tahu bagaimana dengan aspek lainnya. Su Wenzong memiliki kesan yang baik terhadap Chen Ping, tetapi jika dia ingin menjadi menantu laki-laki keluarga Su mereka, tidak cukup hanya mengetahui keterampilan medis. Lagi pula, Su Wenzong hanya memiliki anak perempuan seperti itu. Bisnis keluarga besar keluarga Su akan diserahkan kepada Su Yuki. Pada saat itu perlu menemukan seseorang yang dapat membantu perusahaan memasak Su Yuki. Bab 19 Bimbingan Belajar. Tutor, ayah, berhentilah memikirkannya. Su Yuki menoleh ke samping, mengabaikan Su Wenzong. Faktanya, di dalam hati Su Yuki, dia sangat menyayangi Chen Ping, terutama saat menghadapi Lin Tianhu barusan, Chen Ping mendorongnya ke samping dan mengambil langkah maju, yang membuat Su Yuki tiba-tiba merasakan rasa aman yang tak bisa dijelaskan. Presiden Su, Lin Tianhu membawa orang-orang pergi, dan Tuan Chen juga pergi. Kata manajer hotel sambil berjalan ke kantor. Baiklah, saya mengerti. Su Wenzong mengangguk, lalu berkata kepada Su Yuki, Yuki, kamu harus cepat mendapatkan bahan obat yang dibutuhkan Tuan Chen. Selain itu, kamu perlu mengirim seseorang untuk melindungi Tuan secara diam-diam. Chen, saya pikir keluarga Xiao harus saya tidak akan membiarkannya pergi. Dimengerti. Su Yuki mengangguk dan pergi untuk mengaturnya. Chen Ping meninggalkan Hotel Regal dan langsung pulang, sekarang sudah siang dan ibunya pasti sudah menunggunya. Ketika Chen Ping kembali ke rumah, dia menemukan bahwa meja makan telah tersedia, dan orang tuanya sedang menunggunya kembali. Apakah itu Chen Ping? Tang Honing bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar pintu terbuka. Bu, ini aku. Chen Ping melangkah maju dengan cepat, mendukung Tang Honing dan berkata. Nak, kamu baru saja pulang dan sudah lama keluar. Ayahmu sudah menyiapkan makanan dan menunggu kamu makan. Tang Honing mengeluh kepada Chen Ping, tetapi wajahnya penuh dengan senyuman. Bu, aku keluar untuk melakukan sesuatu. Chen Ping menjelaskan, lalu menatap ayahnya, Chen Baoguo, yang sedang berjalan keluar dari dapur. Saat ini, Chen Baoguo memiliki rambut putih dan kerutan di wajahnya. Dia jelas jauh lebih tua. Kembali. Melihat Chen Ping, Chen Baoguo bisa melihat sedikit kegembiraan di matanya, tapi dia berusaha keras menahan diri dan tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia bertanya pada Chen Ping dengan tenang. Chen Ping mengangguk, matanya memerah. Ayah saya dulunya adalah seorang tukang nasi besi dan pegawai negeri sipil yang patut ditiru.
Dia mengenakan jas dan sepatu kulit setiap hari dan sangat bersemangat. Tapi kalau dilihat sekarang, hanya dalam 3 tahun, dia sepertinya sudah berusia lebih dari 10 tahun. Dan tidak lagi memiliki semangat seperti dulu. Luar biasa. Cepat makan, sebentar lagi akan dingin, kata Chen Baoguo sambil mengambil semangkuk nasi dan meletakkannya di depan Chen Ping. Kalian pasti tahu kalau guru Chen Bao sangat ketat, dan dia sangat bermartabat di rumah. Dia tidak pernah menyajikan makanan untuk Chen Ping, apalagi berada di dapur. Tapi sekarang semuanya sudah berubah, lingkungan benar-benar bisa membuat semuanya terjadi. Keluarganya sedang makan, Chen Baoguo tidak berbicara, dan Chen Ping juga tidak berbicara. Di depan ayahnya, Chen Ping selalu merasakan rasa takut, tetapi Tang Honying terus mengomel. Chen Ping, aku kembali. Aku sedang mencari pekerjaan yang bagus dan pacar. Meskipun keluargaku sekarang miskin, jika kalian berdua bekerja keras, hidup akan menjadi lebih baik. Ayahmu juga bisa menghemat uang dengan menyapu. Jalan-jalan. Kalau begitu aku akan biarkan bibi keenammu memperkenalkanmu pada pasangan. Kami tidak menyukai pernikahan kedua. Ketika kami menikah dan memiliki anak, semuanya akan baik-baik saja. Jangan pergi mencari geng Sanshan itu. Dia sekarang adalah nyonya muda keluarga Xiao. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya dan kita bisa bersembunyi. Ingat kali ini, jangan bodoh lagi. Jika kamu masuk lagi, ibu akan hidup ini benar-benar hilang. Tang Honying terus mengomel, dan Chen Ping hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Usai makan, Chen Ping berinisiatif membersihkan piring, sedangkan Chen Baoguo berganti pakaian menjadi pekerja sanitasi dan bersiap berangkat kerja. Ayah, jangan menyapu jalanan. Sekarang aku sudah kembali, serahkan urusan rumah tangga padaku. Kata Chen Ping sambil mengambil kunci, aku punya teman yang meminjamkan rumahnya yang tidak terpakai kepadaku. Ayo bersihkan naik, jangan tinggal di sini lagi. Rumah di sini benar-benar terlalu bobrok dan lingkungannya tidak bagus. Chen Ping ingin membawa orang tuanya ke Teluk Panlong untuk tinggal, tetapi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya, jadi dia hanya bisa mengatakan itu dipinjam dari seorang teman. Bab 20 Melamun. Lamunan sedangkan untuk kartu bank 10 juta, Chen Ping masih belum berani memberitahu orang tuanya, dia tidak bisa menjelaskan asal-usul uang tersebut. Apakah dia memberitahu orang tuanya bahwa setelah 3 tahun penjara, dia mempraktikkan sihir abadi dan menjadi penguasa semacam istana Tianlong? Saya khawatir setelah mengatakan ini, orang tuanya akan mengurungnya sebagai orang gila. Rumah teman, di mana rumah temanmu? Tang Honying bertanya dengan rasa ingin tahu. Di Teluk Panlong. Chen Ping mencoba yang terbaik untuk berkata dengan tenang. Apa? Tang Honying dan Chen Baoguo berseru bersamaan. Anda harus tahu bahwa Teluk Panlong adalah komunitas termahal di Hongcheng. Orang-orang yang tinggal di dalamnya kaya atau mahal. Bahkan jika Chen Baoguo tidak kehilangan pekerjaannya, bahkan jika dia telah bekerja selama 100 tahun, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Untuk membeli rumah di Teluk Panlong. Temanmu yang seperti apa yang sebenarnya memiliki rumah di Teluk Panlong dan meminjamkannya padamu? Chen Baoguo bertanya pada Chen Ping dengan wajah dingin. Hanya temanku, kata Chen Ping samar-samar. Hah? Chen Baoguo mendengus dingin, apakah menurutmu ibumu dan aku bodoh? Lalu kamu berbohong kepada kami, bagaimana kamu bisa memiliki teman seperti itu, dan tidak mungkin seseorang meminjamkanmu rumah di Teluk Panlong. Jika kamu tidak belajar dengan baik di penjara, kamu akan belajar cara menyombongkan diri, dan kamu akan terus mendapatkan pekerjaan di masa depan, dan berhenti melamun. Setelah Chen Baoguo selesai berbicara, dia mengenakan pakaian kerjanya dan hendak pergi. Pergi, dia tidak percaya Chen Ping bisa meminjam rumah di Teluk Panlong. Ayah, kamu belum melihatnya, jadi kenapa kamu bilang aku sedang membual? Aku sudah dewasa. Apakah sulit bagimu untuk menerimaku sekali? Hari ini aku bersikeras mengajakmu pindah ke sana. Chen Ping berteriak keras, sejak dia masih kecil, Chen Baoguo tidak pernah memuji Chen Ping. Meskipun Chen Ping memiliki prestasi akademis yang sangat baik di universitas dan menjadi ketua serikat mahasiswa, dia tetap tidak bisa mendapatkan persetujuan Chen Baoguo. Ini mungkin metode pendidikan Chen Baoguo? Oke. Tang Honying buru-buru membujuk, orang tua, kamu benar-benar serius, anak itu baru saja keluar, tidak bisakah kamu berbicara lebih baik? Tang Honying menegur Chen Baoguo, lalu menoleh ke Chen Ping dan berkata, Chen Ping, ibu percaya apa yang kamu katakan, bahwa ibu ke Teluk Panlong, aku belum pernah ke sana sebelumnya. Bu, aku akan keluar dan memanggil taksi, dan mengemasi barang-barangku. Chen setelah Ping selesai berbicara, dia berjalan keluar. Ketika melewati Chen Baoguo, Chen Ping berbisik, ayah, aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Kamu akan tahu jika kamu ikut denganku. Setelah Chen Ping pergi, Chen Baoguo ragu-ragu. Selanjutnya, aku akhirnya melepas pakaian kerjaku. Area Villa Teluk Panlong. Para satpam yang berdiri di kedua sisi mengangkat kepala tinggi-tinggi dan mengangkat dada tinggi-tinggi. Bisa menjadi satpam di sini adalah hal yang sangat terhormat. Tidak ada hubungannya dengan pintu belakang, tidak mungkin masuk. Sebuah taksi berhenti dengan mantap di depan pintu Panlongwan Villa. Melihat hal tersebut, seorang satpam bergegas maju dan menghentikan taksi tersebut. Apa yang kamu lakukan?
Tanya penjaga keamanan itu dengan aneh. Dia telah bekerja di sini sebagai penjaga keamanan selama 3 tahun, dan dia belum pernah melihat Teluk Panlong sebelumnya. Dia datang ke sini sebagai taksi. Siapapun yang bisa tinggal di sini bukanlah pengusaha kaya. Ada beberapa mobil di rumah, dan bahkan beberapa pengemudi. Kami adalah pemilik di sini. Chen Ping keluar dari kursi penumpang dan berkata kepada penjaga keamanan dengan sopan. Pemiliknya. Penjaga keamanan melihat ke arah Chen Ping, lalu melihat ke orang tua Chen Ping di dalam taksi, dan tiba-tiba mencibir, saya sering melihat orang-orang seperti Anda. Jika Anda ingin mengunjungi Teluk Panlong, Anda bisa jalan-jalan saja di luar. Kamu tidak diperbolehkan masuk. Maksud penjaga keamanan itu jelas, yaitu dia tidak percaya bahwa Chen Ping adalah pemiliknya. Entah dari pakaian Chen Ping atau penampilan orang tua Chen Ping di dalam mobil, dia tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli rumah di Teluk Panlong. Karena pemandangan Teluk Panlong yang indah, banyak orang yang berpura-pura menjadi pemilik, lalu menyelinap ke Teluk Panlong sebagai turis, dan satpam juga menganggap Chen Ping sebagai orang seperti itu.